Halo teman-teman, sebentar lagi kita mulai ya, tapi kita tunggu dulu Kak Satya. Oh, Kak Satya sudah bergabung, saya add dulu ya Kak ya. Sebentar. Halo, selamat malam. Halo. Nah, di sini udah ada Dita ya. Dita, pengemudi spesial sama lektor. Ini nanti biar saya saja ya yang share screen. Bentar. Ini udah ada 66 orang nih yang online.
Halo Kak Angga. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kak, ini sambil nunggu Kak Dita, kita ngobrol-ngobrol dulu Bang, teman-teman boleh? Boleh dong. Kenapa enggak? Oke, kenalin dulu Kak, aku Feli, aku dari timnya Kak Dita. Jadi sambil nunggu Kak Dita, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Ada Kak, siapa aja saya nih? boleh? Selain Felicia, yang dari timnya Kak Dita. Ini ada Kak Adinda, tapi Kak Adinda ini record aja. Oke. Oke. Jadi Kak, saya bisa manggil Kak Sati apa Kak Hangga sih? Saya tuh bingung. Kak Angga aja. Oke. Kak Hangga kesibukannya apa sih Kak? Boleh cerita nggak ke teman-teman? Jadi sekarang kerja di salah satu badan pemerintah yang bergerak di bidang migas. SKK Migas, yang mengelola, mengevaluasi, dan meregulasi semua perusahaan migas yang berinvestasi di hulu di Indonesia. Tapi di luar dari itu, saya juga aktif berorganisasi di beberapa organisasi. Seperti saya punya yayasan sendiri, terus juga aktif sebagai presiden Asosiasi Alumni Michigan State University, terus juga aktif sebagai ketua bidang SDM Rumah Millennials, dan tim nasional pembentukan generasi Z Indonesia. Jadi ada banyak organisasi yang saya aktif ya di luar dari pekerjaan tetap saya, yaitu di SKK Migas. Baik, berarti Kak Angga ini aktif banget ya organisasinya ya? Lumayan aktif. Ya, sebagai passion lah. Itu menjadi salah satu social movement saya. Pergerakan sosial. Oke. Soalnya saya lihat Kak, ini yang pada registrasi itu kebanyakan dapat share dari Kak Hangga gitu. Iya. Karena kemarin saya sempat Dari share grupnya. di Instagram, terus di Instagram Story, WA Group juga. Jadi saya udah broadcast ke semua orang. Makanya banyak orang yang dapat info mengenai acara malam ini. Kemarin juga diminta sama Mbak Dita untuk share dong di Instagram, di story, di broadcast dong ke teman-teman gitu. Ya udah saya share aja. Di mute, harus di unmute dulu. Di unmute. Masih, saya nggak bisa dengar apa-apa. Ini masih di mute. Iya. Ya, gimana? Oke. Oke, jadi saya lihat itu dari grupnya Kak Hangga, terus dari LinkedIn juga gitu. Iya. Banget. Iya, saya kemarin share di kemana-mana. Facebook, Twitter, LinkedIn, WA, Instagram, semuanya. Kakak tahu nggak ini yang sign up ada berapa? Ada berapa? Ada 400. Wih, banyak banget. Ini sign up-nya gara-gara Mbak Ditanya tuh gara-gara saya. Kayaknya sih dari Hangga sih. Tapi dari Mbak Dita juga. Cuman kebanyakan ini pokoknya dari grupnya Kak Hangga gitu. Terus saya lihat juga Kak Hangga tuh aktif di LinkedIn juga ya Kak ya? Ya, lumayan aktif. Sering post update. Karena kan LinkedIn itu menjadi platform media sosial yang untuk orang yang profesional kan. Jadi sebenarnya LinkedIn sama Facebook itu nggak jauh beda. Cuman bedanya kalau Facebook itu lebih ke personal ya. Sedangkan kalau LinkedIn itu profesional. Jadi kalau kita ingin connect dengan coworkers kita atau dengan atasan-atasan kita, itu melalui LinkedIn. Karena kan kalau Facebook kan sama teman-teman SMP, SMA, perguruan tinggi gitu-gitu. Oh, ini akhirnya Mbak Dita join ini. Ini Mbak Dita lagi di mute nih, nggak bisa denger. Hey, I'm so excited. Our guest teacher, Ferisma. Gue baru masak nih sama Master Chef. Mantap. Oke, continue. Hangga, I'm so sorry to cut you. Welcome, guys. Thank you for joining. I'm so excited to learn. Ini Mbak Dita itu teman saya waktu di SMA dulu. Udah kenal udah lama. Satu angkatan sama kakak aku. Mbak Ini Dita. little brother. Oke, langsung kita topik.
Halo Jessica Tiana, I'm so thankful that you join. Thank you guys yang udah take the time. Percaya deh, kalau belajar itu nggak sia-sia. Walaupun nggak kepake langsung, tapi nggak sia-sia. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Jadi thank you for joining. Thank you Feli, I love Feli. Sama-sama Kak. Lanjut lagi, how can we start our career? Because you are so smart. Biasa aja. Well, you are very smart. Kalau lu nggak pinter, gue nggak akan undang lu. Amin. How are you, Dita? Gimana kabar? I'm good. Sekarang cerita dong, how to start our career. Karena everybody wants to start. First, we need to make a CV no matter what. Dan aku bilang, kalau dari aku ya, aku kalau ngeliat orang CV, kalau malah kebanyakan, terus terlalu pindah-pindah kerja cepet, gue lihat nih cewek ini nggak ada persistence-nya, nggak ada daya fighting. Jadi orang tuh berasumsi bahwa CV itu harus sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin tuh magang boleh, sebulan, karena kan kamu masih magang, ya kamu part-time sekolah. Tapi kalau udah full-time masih banyak banget, gue bukan impress, tapi malah kadang-kadang gue takut. Karena mungkin, kok dia bisa pindah-pindah kalau brandnya udah bagus, gitu kan. Jadinya hati-hati. Itu memberikan kesan kalau kita nggak loyal ya terhadap satu perusahaan. Kita nggak ada lompat-lompat atau dikit-dikit baper langsung quit. Dikit-dikit nyerah. Karena banyak orang sebenarnya pinter, bertalenta, berpendidikan tinggi. Tapi karakternya itu yang buat mereka nggak tahan lama. And in a company pasti kita mau orang yang ada persistency dong. Gitu, yang mau tahan banting. Iya, betul. Kita malas pindah-pindah. Betul. Kalau kamu gimana? Oke, ini gue share presentasi dulu ya. Iya, I'm so excited. Iya, sip. Udah bisa lihat presentasinya? How to start your career. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDM, natural gas. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Dita, Dignity Social, dan juga Lector.co yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara di acara malam ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara sore ini dan juga kepada Felicia yang telah menghubungi saya melalui WA perihal acara Dignity Social dan juga Lector.co. Di malam ini saya akan berpresentasi mengenai how to start your career, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bagaimana memulai karir Anda. Jadi perkenalkan kepada yang adik-adik dan juga kakak-kakak yang mungkin belum kenal sama saya. Nama saya Satya Hangga Yuda Widya Putra. Nama saya sangat panjang, saya ada 5 nama, 3 nama depan dan 2 nama belakang. Tapi kalian semua bisa manggil saya Hangga. Saya sekarang bekerja di salah satu badan pemerintah yang memang bergerak di bidang migas, yaitu SKK Migas. Itu singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, khususnya di Departemen monetisasi LNG, liquefied natural gas, dan juga LPG, liquefied petroleum gas. Wow, maksudnya mafia intinya, bercanda. Iya. Bercanda. Saya juga menjadi co-founder dan penasihat dari Indonesian Energy and Environmental Institute, I2I, Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Rumah Millennials, Presiden Asosiasi Alumni Michigan State University, karena saya menempuh pendidikan S1 saya dari MSU, dan juga tim nasional pembentukan gerakan generasi Z Indonesia, Gen Z. Saya yakin ada banyak sekali dari kalian memang berasal dari generasi Z dan juga generasi milenial. Oke, keren. Ini orang pintar, oke. Intinya kalau lu nggak ngerti semua itu petroleum, gas apa. Langsung bisa nanya saya. Kayak perlu ada disclaimer dulu ya. Jadi satu, itu saya bekerja di SKK Migas dan menjadi bagian dari SKK Migas, tetapi di dalam presentasi sore ini saya tidak mewakili institusi SKK Migas. Oleh karena itu, semua informasi di dalam presentasi ini adalah pandangan perspektif saya secara pribadi, bukan SKK Migas. Dan memang topik malam ini itu tidak ada kaitannya dengan SKK Migas. Oke, latar belakang ya, karena kan saya yakin di antara kalian semua banyak yang masih belum kenal sama saya. Kalau Dita itu mungkin dia S2 NYU loh, pinter banget. NYU susah loh dapat masuk S2-nya. Iya, betul. Ya, alhamdulillah bisa menempuh pendidikan di sana. Jadi saya lahir di Jakarta, Indonesia, dibesarkan di 5 negara. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, Inggris, China, Vietnam, dan juga di Indonesia. Dan alhamdulillah saya dapat dia ke Harvard.
Nih, lihat tuh resume. Sini. Guest teacherku resumenya lihat nih, keren banget kerja di Pertamina. Dia kayak Pak Ahok nih, Pertamina. Kita mengunjungi lebih dari 40 negara. UCLA, Michigan, NYU. Ini teman aku Dinda, ini model loh. Ini kalau dia single, lu single mungkin bisa perkenalan. Iya, nih legit. Ini masih looking for jodoh nih, kerja di Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, temannya sendiri juga kerja di DPR. Wah, keren. Nih cewek dua jomblo, so I'm promoting you, bro. Ini pernah bekerja juga di PricewaterhouseCoopers, PwC, Strategy N. S2 seperti yang tadi disampaikan oleh Dita, saya menempuhkan pendidikan S2 di New York University, di mana saya mendapatkan gelar Master of Science in Energy and Environmental Policy. Alhamdulillah dapat magna cum laude dan juga menjadi penerima beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP. Terbaik, saya juga pernah bekerja di Pertamina, karena waktu saya menempuh pendidikan S2 kan di semester terakhir itu kita harus mengerjakan skripsi. Nah, skripsi saya waktu itu tuh mengenai Indonesia importing LNG tahun 2019 dan melihat dampaknya itu apa sih terhadap domestic producer. Gitu. Makanya kemarin saya sempat bekerja juga di Pertamina sekalian mengerjakan skripsi saya. Nah, sedangkan S1 saya itu dari Michigan State University, di mana saya mendapatkan gelar Bachelor of Arts in Economics dan menjadi salah satu anggota Honors College. Lah, dikarenakan saya lulusan JIS ya, Jakarta International School bersama Dita juga, dan mengambil kurikulum International Baccalaureate dan juga Advanced Placement, IB dan AP. Saya juga pernah kuliah di Harvard dan juga di UCLA. Saya dapat mentransfer kredit-kredit dari Harvard dan UCLA dan juga dari JIS ke program S1 saya. Makanya alhamdulillah kemarin saya dapat lulus dalam 3 tahun dari program 4 tahun. Dan waktu saya menempuh pendidikan S1, saya pernah magang di Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, sekarang saya bekerja di SKK Migas dan juga menjadi salah satu anggota tim perumus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang berbicara mengenai struktur, organisasi, jabatan, posisi, semua itu menjadi bagian dari tim perumus SKK Migas. Nah, saya juga menjadi Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Rumah Millennials, co-founder dan penasihat dari I2I, Presiden Asosiasi Alumni MSU, Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Luar Negeri, Dewan Pembina Gerakan Generasi Z Indonesia, Ketua Bidang Diaspora dan Luar Negeri, Persatuan Kader Bela Negara di Kementerian Pertahanan. Kemarin 2 tahun lalu juga ditunjuk sebagai salah satu duta dari JIS, Jakarta International School, koordinator untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia, dan juga Dewan Pertimbangan Maritim Nusantara. Jadi pekerjaan tetap saya itu di SKK Migas, cuman memang saya aktif berorganisasi di banyak sekali organisasi. Karena dari situ saya dapat memperluas wawasan saya dan juga pertemanan saya. Jadi teman-teman saya itu bukan cuma teman-teman di SKK Migas, tapi juga dari Rumah Millennials, dari I2I, MSU, dari Gen Z, dari PKBN, dan lain-lain. Jadi Rumah Milenial tuh apa sih? Jadi kumpulan geng aja atau apa? Jadi Rumah Millennials itu yayasan, itu yang udah terbentuk sejak tahun 2016. Itu visi misinya itu untuk meningkatkan kapasitas kita dan juga kemampuan kita ya di setiap bidang masing-masing. Jadi Rumah Millennials itu seperti ya perkumpulan buat kaum milenial yang kelahiran dari tahun 1981 sampai dengan 1997. Jadi terutama untuk milenial dan ada sekitar 60 bidang. Setiap bidang itu punya ekspertisnya sendiri. Salah satu bidang itu bidang energi dan sumber daya mineral. Nah, jadi setiap bidang itu punya acara-acara, program-program sendiri. Ada yang mengadakan seminar, konferensi, webinar, ada juga yang mengadakan project dan lain-lain. Tapi memang sifatnya itu yayasan, jadi itu seperti lembaga swadaya masyarakat. Jadi memang profit, tapi itu perkumpulan kalau dari pandangan perspektif saya secara pribadi, itu perkumpulan anak-anak hebat lah. Karena saya lihat teman-teman saya di Rumah Millennials, mereka juga berprestasi, mereka pintar, dan itu sangat membantu, karena itu juga bisa meningkatkan drive saya untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Jadi itu perkumpulan bagi anak-anak yang mungkin... ini ada yang bilang kan juga, kalau you wanna see your future, show me your friends. Betul. Jadi kita harus belajar how to start your career, find the right friends. Jadi kalau lu belum pintar apa, first find the right friends. Iya, betul. Karena seperti yang dikatakan kan, you are a product of your environment. Iya. Jadi, who you with. Semua pelakor, lu jadi pelakor. Pasti, sooner or later. Benar. Pelakor kan bisa hati-hati. Iya. Makanya harus hati-hati. Kita harus benar-benar memfilter betul. Kayak
kita itu berteman sama siapa sih? Kalau misalnya kita mau jadi orang sukses, ya berteman sama orang sukses. Kita mau jadi orang pintar, ya berteman sama orang pintar gitu. Kalau misalnya kita berteman sama orang yang mungkin kurang produktif, ya nanti ke depannya kita akan seperti mereka juga gitu. Kalau kita mau jadi baik, sama yang baik gitu. Kita Yes. bisa jadi baik di lingkungan orang jahat, itu halu. Iya, ini juga menjadi ya yang namanya law of attraction ya. Yeah. What you attract is what you get. Oke. Ini ada beberapa foto yang saya ingin tampilkan. Kalau Dita pasti udah tahu lah. Tapi kan ada banyak dari kalian yang masih belum tahu. Itu foto atas sebelah kiri itu pada waktu saya wisuda S2 dari NYU, itu bersama orang tua saya dan juga kakak saya. Atas kanan tuh wisuda S1 dari Michigan State University. Di bawah kiri itu waktu wisuda saya dari Jakarta International School, dari JIS. Dan bawah kanan itu pada waktu saya ngambil beberapa mata kuliah ya di Harvard University bersama teman. Harvard, mimpi gue yang belum tercapai itu Harvard, salah satu. Iya, sip. Lah, ini foto atas kiri itu pada waktu saya bertemu dengan Donald Trump, itu tahun 2015. Iya, lu sama Donald Trump sama Jokowi keren banget sih lu. Tapi gini, ini waktu itu fotonya bulan September, tanggal 3 September tahun 2015, jadi waktu itu saya berkesempatan untuk ketemu dan juga rapat dengan Donald Trump selama 30 menit. Nah, ini waktu itu Donald Trump masih belum jadi presiden. Jadi waktu itu dia masih kampanye untuk menjadi presiden Amerika Serikat, menjadi salah satu calonnya. Tapi ya perlu digarisbawahi bahwa saya tidak berarti setuju ya dengan semua yang dikatakan oleh Donald Trump, karena memang ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mungkin dilihat sebagai kontroversial, tetapi ya saya tetap aja menghormati beliau sebagai presiden Amerika Serikat. Foto atas kanan itu pada waktu saya bertemu dengan Mr. Araghchi, dia adalah the chief negotiator for the Iran nuclear deal di Iran. Bawah kiri itu pada waktu saya bertemu dengan Pak Jokowi di acara Halal Bihalal bersama presiden. Dan foto bawah kanan itu pada waktu saya mendapatkan Environmental Trophy Award dari LPDP. Saya kan menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP. Dan setiap tahun tuh LPDP mengadakan namanya Sarasehan, alumni LPDP. Di dalam Sarasehan ini, itu mereka mengadakan yang namanya Award Night, di mana mereka tuh memberikan award kepada alumni beasiswa LPDP yang bergerak di bidang lingkungan hidup, bidang ini, bidang itu, ada banyak lah. Dan saya mendapatkan Environmental Trophy Award, ya, itu khususnya di bidang lingkungan hidup dari Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kalla, dan juga waktu itu Menteri Keuangan, dan sekarang juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Oke, sedikit dulu nih tentang pekerjaan saya. Jadi saya tahu acara malam ini tuh fokusnya ke CV, terus juga bagaimana bisa sukses job interview, dan juga bagaimana kita bisa... Harus ajarin loh, ini cara buat CV-nya yang di paper, karena kalau kita kerja kan nggak bisa slide begini. Iya, betul. Nah, makanya nanti akan ada presentasi slide di mana saya akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa menyusun CV yang baik gitu. Jadi ini sebelum saya mulai presentasi saya, ingin berbicara dulu mengenai kondisi sektor energi di Indonesia. Dan ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Ya, pertama-tama yang perlu digarisbawahi itu bahwa Indonesia itu sekarang berada di ekonomi berbasis bahan bakar fosil, atau dalam bahasa Inggris namanya fossil fuel economy. Jadi bahan bakar fosil menjadi mesin penggerak ekonomi ya, prime mover economy. Contoh seperti penurunan harga gas. Dan ini sudah terbukti sebagai penghasil ya, bukan lagi sebagai penghasil pendapatan negara, revenue generator, tetapi menjadi mesin penggerak ekonomi. Dan di dalam sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia itu ada 3 leg ya. Satu itu Kementerian SDM, saya yakin kalian tahu semua itu, SKK Migas, dan juga K3S, yaitu perusahaan migas seperti Pertamina. Next, oke. Jadi di atas itu ada Kementerian SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, mereka yang menjadi policy maker. SKK Migas adalah regulator, tetapi khususnya untuk sektor hulu migas di Indonesia. Kalau untuk hilir itu ada yang namanya BPH Migas. Sedangkan K3S-nya, yang perusahaan migas yang berinvestasi di hulu migas, itu ada Pertamina dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Seperti ada Eni, ada Shell, Chevron, Exxon, gitu, yang memang berinvestasi di hulu migas. Oke, sekarang kita terjun ke materi untuk acara malam ini. Ya, saya ingin berbicara mengenai curriculum vitae, CV. Saya yakin dari kalian semua ya, dari adik-adik dan juga mungkin kakak-kakak di sini udah tahu curriculum vitae itu sebenarnya itu apa gitu. Cuman mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin masih menyusun curriculum vitae-nya itu masih belum
masih belum optimal gitu. Tapi nggak apa-apa, karena waktu saya kuliah dulu, itu saya juga sering menyusun curriculum vitae dan juga mendapatkan banyak sekali feedback ya, baik itu dari dosen, atau feedback dari teman-teman, atau feedback dari atasan, dan lain-lain. Karena apapun juga, curriculum vitae itu ibaratnya itu sebuah dokumen ya, yang sangat sederhana, cuma 1 sampai dengan 2 halaman, tetapi itu tuh menjadi bagaimana kita tuh dapat menjual diri kepada perusahaan gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini sesuatu yang harus dikuasai betul, dan ini sesuatu yang memang harus kita bikin ya, baik itu untuk fresh graduate ataupun yang udah profesional, bahkan yang udah S2, S3, yang udah umurnya udah 50 ke atas, tetap aja harus memiliki yang namanya curriculum vitae. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting, dan harus dikuasai oleh kita semua, siapapun itu. Baik itu yang mau junior atau maupun yang senior, yang udah 20 tahun pengalaman kerja, tetap aja kita harus punya curriculum vitae. Jadi curriculum vitae itu berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti jalan hidup. Dan malam ini saya ingin berpresentasi terutama untuk fresh graduate, walaupun curriculum vitae itu diperlukan untuk yang lulusan S2, lulusan S3, dan juga yang udah dapat banyak sekali pengalaman kerja. Dan curriculum vitae itu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan ya oleh perusahaan-perusahaan, karena mereka benar-benar ingin mendapatkan curriculum vitae setiap kali kita apply ke perusahaan mereka. Dan ada beberapa aplikasi ya, di mana kita bisa menyusun curriculum vitae. Yang pertama itu Microsoft Word, kedua Canvas, dan juga ada banyak sekali aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa kita gunakan. Bukan cuma Microsoft Word, bukan cuma Canvas, tetapi dari pengalaman saya secara pribadi, setiap kali saya apply ke perusahaan, baik itu magang ataupun bekerja, itu mereka tuh biasanya minta curriculum vitae itu dalam bentuk PDF. Jadi kita monggo silakan mau menyusunnya melalui Microsoft Word, mau menyusunnya melalui Canvas, tetapi dokumennya itu nanti harus di-save sebagai PDF, karena mayoritas rata-rata, bukan berarti semuanya, itu mereka minta curriculum vitae itu dalam PDF. Dan poin selanjutnya yang penting, itu curriculum vitae itu harus dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kenapa? Kalau kita ingin apply ke perusahaan-perusahaan di dalam negeri ya, itu tentunya pakai bahasa Indonesia. Tetapi kalau misalnya kita ingin apply ke perusahaan multinasional atau perusahaan yang memang bukan berasal dari Indonesia, yang ada cabangnya di Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Inggris. Karena kita tidak bisa berasumsi kalau semua perusahaan itu ngerti bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bahasa Inggris kan itu menjadi bahasa internasional kan. Jadi kalau misalnya kita ingin apply di dalam negeri, ataupun kita mau apply di luar negeri ya, yang paling kompatibel ya, itu ya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau bisa, pada waktu kita menyusun curriculum vitae, CV itu harus dalam 2 bahasa. Jaga-jaga kalau misalnya memang diperlukan bahasa Inggris, kita ada, diperlukan bahasa Indonesia, kita ada. Dan walaupun curriculum vitae itu menjadi sebuah dokumen yang menjelaskan mengenai perjalanan hidup kita, itu maksimal tuh hanya 1 sampai dengan 2 halaman. Itu sangat penting. Karena ada banyak sekali dari kita yang mungkin merasa kita udah ada banyak pengalaman, kita juga ada banyak sekali prestasi dan lain-lain, dan ingin menyusun curriculum vitae yang lebih dari 2 halaman. HRD nggak akan ada waktu, jadinya itu kamu harus pinter-pinter pakai wisdom ya. Package itu tapi maximize the space to show them what you have done. Ya, betul. Jadi setiap kali kita apply ke perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan yang kredibel, yang reputable, dan juga dikenal banyak orang, tentunya satu posisi itu bisa di-apply oleh ratusan orang. Gitu. Ada banyak orang yang ingin apply. Yeah. Nah, sedangkan di Human Resource Development, mereka itu tidak ada waktu untuk membaca setiap CV resume dengan detail gitu loh. Setiap kata dibaca itu nggak mungkin. Gitu. Makanya kalau misalnya kita ngirim curriculum vitae yang lebih dari 1-2 halaman, tuh mereka bisa agak bete gitu loh, bosen kayak, aduh ngapain baca ini. Mereka malahan maunya baca yang CV-CV yang lain gitu loh. Karena pada waktu mereka baca CV itu mereka nggak ada waktu. Mereka cuma palingan spend berapa ya, mungkin beberapa menit lah untuk baca CV kita, terus langsung next gitu. Makanya penting sekali kalau bisa dibikin 1 atau maksimal 2 halaman gitu. Jangan lebih dari 2 halaman. Dan yang paling penting lagi itu data identitas kita ya, yang kita masukin di dalam CV kita itu harus benar dan juga jujur ya. Dalam arti kata apa? Nama panjang kita sesuai dengan paspor kita, terus alamat kita, email, dan email tuh harus yang profesional gitu. Karena kan saya yakin ada banyak sekali dari kita yang mungkin udah bikin email sewaktu kita masih SMP atau SMA, dan mungkin
email kita tuh dari namanya kurang profesional ya. Tapi kalau untuk dikirim ke perusahaan tuh lebih baik menggunakan email yang profesional. Dalam arti kata apa? Boleh kalau kita mau menggunakan Gmail misalnya atau Yahoo dan lain-lain, tetapi nama emailnya harus profesional. Dan yang paling aman itu kalau misalnya kita menggunakan nama kita sendiri. Jadi misalnya nama saya itu Satya Hangga Yuda Widya Putra. Di email saya menggunakan satyahanggayuda@gmail.com. Jadi menggunakan nama gitu. Jadi nggak menggunakan nama-nama yang random gitu loh. Jadi lebih baik ya kalau email harus profesional. Dan yang keempat itu media sosial ya. Kenapa? Media sosial tuh kadang memang dibutuhkan dan juga LinkedIn profile. Tetapi baik untuk media sosial ataupun LinkedIn itu harus difilter betul. Kenapa? Karena perusahaan itu kalau misalnya memang mereka benar-benar tertarik untuk meng-hire kita, mereka tuh akan menelusuri betul media sosial kita. Baik itu mau Facebook, mau Twitter, mau LinkedIn, mau Instagram, semuanya pasti ditelusuri. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan apa yang kita post. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ada post gimana kita begadang, keluar, ke bar, klub, mabuk-mabuk, dan lain-lain, oke itu mungkin baguslah untuk pertemanan kita. Tetapi kadang-kadang kalau HDR ngelihat, mereka tuh langsung jadi ilfeel gitu loh. Aduh, ini mau hire orang apa ini kok kayak gini gitu. Jadi harus hati-hati juga dengan apa yang kita post dan terutama juga captionnya. Kalau misalnya caption postingnya juga menyinggung hal-hal seperti sara atau seperti agama yang sensitif dan lain-lain, itu akan memberikan kesan yang tidak terlalu positif kepada HRD dan juga mereka bisa ilfeel kepada kita. Makanya media sosial kita tuh harus benar-benar difilter, dicek gitu sebelum kita submit application kita. Nah, dan yang tidak kalah penting itu contact info seperti nomor HP. Kenapa kok kita harus mencantumkan contact info? Itu kalau misalnya memang mereka tertarik sama kita untuk merekrut kita ya, kita tuh harus ada sebuah info di mana mereka tuh bisa kontak kita baik itu HP, email atau apapun itu. Itu menjadi hal-hal yang sangat basic ya dan sangat penting untuk dimasukin di dalam CV gitu. Jadi kalau bisa nanti ini di take notes, nanti saya akan ngirim presentasi ini. Saya udah ngirim ini ke Felicia. Nanti Felicia bisa share ke kalian semua gitu loh, supaya ini bisa menjadi referensi bagi adik-adik dan juga kakak-kakak. Oke. Jadi di dalam CV kita itu perlu ada deskripsi diri. Deskripsi diri itu apa sih? Jadi deskripsi diri itu mulai dari pendidikan kita. Ya, baik itu dari perguruan tinggi kita, universitas, dan juga sekolah menengah atas ya. Jadi kalau untuk bagi yang fresh graduate ya, yang baru aja lulus S1 dan nyari pekerjaan, ataupun mereka udah lulus S2 ataupun S3, itu biasanya yang dimasukin di dalam CV itu hanya SMA dan juga perguruan tinggi mereka, S1, S2, atau S3. Gitu. Sedangkan kalau kayak TK, SD, SMP itu tidak dimasukin di dalam CV. Satu, itu karena untuk safe space, karena kan CV kan hanya 1 sampai dengan 2 halaman. Jadi untuk safe space, dan juga memang yang benar-benar dilihat oleh perusahaan itu SMA dan juga perguruan tinggi kita. Itu yang benar-benar what matters the most. Gitu. Sedangkan SMP ke bawah itu tidak terlalu dilihat lah oleh perusahaan. Dan juga kalau misalnya kita punya nilai IPK yang bagus ya, nilai indeks prestasi kumulatif atau dalam bahasa Inggris GPA, Grade Point Average, itu juga dimasukin. Gitu. Kalau misalnya GPA kita kurang bagus ya, kurang baik, ya itu disarankan juga kalau bisa nggak usah dimasukin. Tapi kalau misalnya udah bagus, ya dimasukin saja ya, nilai IPK-nya. Atau riwayat pendidikan informal. Nah, informal itu maksudnya apa? Ya yang tidak formal, yang dimana kita tidak menerima gelar, seperti kursus tambahan yang relevan, atau misalnya kita pernah ngambil kursus online, itu dimasukkan aja karena itu menjadi salah satu pendidikan informal kita dan juga menjadi salah satu cara di mana kita bisa meningkatkan kapasitas juga kita dan juga skills. Usia juga dan juga kemampuan berbahasa. Jadi kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis, bahasa Jerman atau Belanda atau apapun itu dimasukkan aja karena itu bisa menjadi nilai plus, apalagi kalau kita apply untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional, yang bukan nasional, di mana misalnya ke Eni itu perusahaan migas dari Italia. Kalau misalnya kita bisa bahasa Italia, masukin aja, karena itu bisa menjadi nilai tambah dibandingkan orang-orang lain. Jadi kalau misalnya HRD ngelihat bahwa ini bisa bahasa Inggris, tapi juga bisa misalnya bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Italia, mungkin mereka kan lebih senang membaca CV-nya dari orang yang bisa 3 bahasa dibandingkan orang yang cuma bisa 1 ataupun 2 bahasa. Nah, bagi yang sudah punya pengalaman kerja ya, baik itu yang baru aja lulus S1, yang pernah magang, ataupun yang udah lebih profesional, yang udah memiliki gelar S2, S3, itu penting sekali untuk masukin pengalaman kerja. Dan kita jangan ragu-ragu untuk menuliskannya.
Dan kita harus masukin, kita pernah bekerja di perusahaan apa, namanya apa, berapa lama, posisi, dan juga tingkatan atau jenjang karir yang kita dapatkan. Jadi misalnya kalau kita pernah magang, ya tulis saja. Kita pernah bekerja setahun, 2 tahun, tulis saja. Terus juga harus ditulis di bawahnya itu kayak capaiannya itu apa saja sih? Apa sih yang pernah kita capai di dalam perusahaan itu gitu. Atau misalnya kalau kita punya perusahaan sendiri, kita punya usaha sendiri nih, ataupun yayasan, ditulis saja. Kalau misalnya, oh saya mendirikan perusahaan ini objektifnya ini, dan dalam 1 tahun, 2 tahun kita telah achieve ini, itu perlu itu di list out. Kenapa? Karena perusahaan itu nggak akan ngelihat kayak, oke, ini perusahaan apa sih? Enggak, mereka tuh akan lebih ngelihat kayak, oke, perusahaannya ini oke, tapi achievement-nya atau apa aja gitu. Itu yang menjadi poin yang sangat penting. Jadi bukan kayak kita nulis, oh pernah bekerja di sini, perusahaannya tentang ini. Oke, ya mereka juga bisa dapat info itu dari Google, tapi capaiannya itu apa aja, achievement itu apa aja. Jadi sangat penting ya, kalau misalnya di bawah pengalaman kerja kita, itu harus ada bullet points yang membicarakan tentang achievement kita. Achievement kita itu apa sih? Gitu. Dan juga yang tidak kalah penting, itu pengalaman kita berorganisasi. Jadi ada banyak dari kita yang mungkin udah pernah magang, atau mungkin udah pernah bekerja, tetapi pengalaman berorganisasi, baik itu di kampus ataupun di luar kampus ya, ini terutama bagi fresh graduate, kan ada banyak yang aktif berorganisasi. Itu harus dimasukin juga di dalam CV. Apalagi kalau organisasi itu bagus, dan juga kita telah melakukan banyak hal lah di dalam organisasi itu. Jadi, kalau misalnya kita pernah menduduki jabatan sebagai ketua, atau wakil ketua, atau sekjen, benum, atau apapun itu perlu dimasukin. Dan juga kita perlu masukin achievement kita tuh apa aja sih di dalam organisasi itu. Karena perusahaan itu tidak hanya melihat, oke, kamu dulu pernah magang di mana, atau kerja di mana. Tapi kalau misalnya kamu punya pergerakan di luar dari pekerjaan kamu, di luar dari pengalaman kerja, itu tetap aja mereka akan value itu. Itu akan menjadi sesuatu yang dilihat betul oleh HRD. Jadi kalau misalnya memang ada pengalaman berorganisasi, diusahakan untuk dimasukin gitu. Jadi jangan ragu-ragu lah, pokoknya masukin aja gitu. Nah, dan kita harus menulis secara detail pekerjaan dan juga kegiatan kita. Dan pengaruhnya dalam pengembangan diri kita. Jadi dengan pengalaman kita magang di sebuah perusahaan, atau bekerja, atau punya yayasan sendiri, atau berorganisasi, how has that shaped us? Jadi bagaimana itu mempengaruhi kita gitu terhadap pengembangan diri kita. Jadi misalnya, oh dengan pengalaman saya magang di sini atau bekerja sini, saya dapat memperluas wawasan saya, atau dapat meningkatkan cara saya bekerja sama dengan orang lain gitu. Itu kan menjadi hal-hal yang sangat penting, karena itu menunjukkan kalau, oh saya bisa bekerja sama dengan orang lain, saya bisa bekerja di dalam satu tim, atau di dalam organisasi ini saya menjabat sebagai ketuanya. Dan dari sini saya berpengalaman untuk mengadakan acara ini, dan saya harus bisa mengelola banyak sekali orang, misalnya ada 100 orang di dalam organisasi itu. Ya monggo silakan dimasukin saja, karena itu menjadi cara bagaimana kita bisa menyampaikan ke perusahaan kalau kita tuh punya skill. Kita punya leadership skill, kita punya teamwork skills, dan lain-lain. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau misalnya kita punya kualifikasi khusus, atau misalnya keahlian pribadi, itu harus dimasukin juga, atau capaian-capaian yang khusus ya. Dan bagi yang memiliki skills di STEM itu apa? STEM itu adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, itu harus dicantumkan di dalam CV. Kenapa? Karena sekarang kita tuh sedang mengalami yang namanya revolusi industri yang keempat ya, di mana semuanya itu teknologi dan juga digitalisasi. Jadi skill-skill yang belum terlalu dikuasai oleh banyak orang dan yang menjadi sesuatu yang sangat penting itu namanya STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Kalau misalnya dari kalian yang misalnya dapat sarjana insinyur, dapat sarjana teknik ST, ataupun dulu ngambil matematika atau sains, teknologi, itu penting sekali untuk dimasukin dalam CV, karena itu menjadi suatu skill yang sangat dibutuhkan ya di revolusi industri keempat gitu. Oke. Dan yang paling penting ya, itu kita tidak boleh berbicara panjang lebar di dalam CV, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu HRD itu tidak ada waktu untuk membaca setiap kata-kata kita yang ada di dalam CV. Jadi harus straight to the point. Jadi kita harus bisa menjelaskan semua poin itu secara singkat ya, straight to the point, padat dan juga jelas. Dan kita harus menggunakan kata-kata yang kaya makna, cerdas, efisien, dan straight to the point. Harus rapi dan tidak melompat-lompat. Kan kadang ada banyak sekali orang yang menyusun CV, habis itu mereka lompat-lompat kemana-mana, supaya mereka tuh bisa masukin banyak sekali detail. Tapi, ya sorry to say, tapi HRD itu tidak akan ada waktu untuk baca segitu banyak detail, dan mereka tuh maunya, oke, poinnya apa, what's the point, gitu loh. Jadi, mereka tuh mau tahu achievement itu apa, gitu.
Jadi nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh berbicara panjang lebar, yang harus benar-benar kayak straight to the point. Tek apa sih? Oke, apa aja yang saya achieve gini gitu. Dan CV itu harus selalu diupdate. Jadi setiap beberapa bulan itu kalau bisa diupdate terus. Kalau misalnya kita ada pengalaman kerja yang baru, atau kita ada skill yang baru, atau ada sesuatu yang baru, itu harus selalu diupdate. Jadi jangan sampai CV-nya tuh nggak diupdate. Jadi misalnya mereka dapat CV, terus pada waktu kita diwawancarai ada banyak sekali hal yang kita katakan mengenai pengalaman kita, tapi tidak dicantumkan di dalam CV gitu. Jadi CV itu harus selalu diupdate. Dan yang paling penting ya, ini juga dari cerita-cerita dari teman-teman saya dan juga pengalaman saya secara pribadi, itu kita tidak boleh melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Kenapa? Karena kalau misalnya memang HRD atau perusahaan itu sangat tertarik untuk merekrut kita ya, untuk hire kita, itu semua yang kita taruh di CV kita itu akan ditanyakan pada waktu sesi interview. Jadi kalau misalnya nih, sebagai contoh yang sangat sederhana, kita mengatakan, oh ya, saya fluent, saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis misalnya. Tapi tahunya kita tuh nggak bisa bahasa Prancis misalnya. Itu nanti kalau misalnya orang yang interview kita jago bahasa Prancis atau orang Prancis, ya itu kan akan kelihatan banget kalau misalnya kita dites pakai bahasa Prancis terus kita nggak bisa, bahwa kita bohong kan dalam CV kita, dan itu bisa bikin mereka ilfeel dan juga mereka bisa reject kita. Jadi semua yang kita cantumkan di dalam CV kita, yang kita masukin, baik itu skill, kemampuan, work experience, itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak pede ya, berbicara tentang itu, atau kita merasa udah ini nggak sesuai dengan kemampuan kita, jangan dimasukin dalam CV. Karena kalau dimasukin dalam CV, itu nanti kita akan dites pada waktu sesi wawancara. Kalau misalnya kita masuk di dalam tahap sesi wawancara. Oke, ini menjadi contoh ya, CV-CV yang saya dapatkan ya. Again, yang perlu digarisbawahi itu CV yang dipakai di Indonesia ya, dan CV ini foto. Tentara dapat materi semua harus ambil ya. Penting. Ya, ini harus difoto, tapi nanti saya minta bantuannya Felicia untuk broadcast ke semua orang juga ini. Slide presentasi ini. Ini penting banget ini. Jadi ini ada 2 contoh CV ya. Dan juga penting digarisbawahi bahwa CV yang digunakan di Indonesia dan CV yang digunakan di Amerika Serikat ya, karena kan saya juga berpengalaman di sana. Itu beda. Kenapa kok beda? Karena kalau di Indonesia itu mereka nanya seperti apa? Tempat tanggal lahir, terus jenis kelamin, agama, warga negara, dan lain-lain, itu status, itu semuanya itu ditanya gitu. Dan kita memang mencantumkan itu dalam CV kita. Tetapi kalau di Amerika, dari pengalaman saya, itu hal-hal seperti itu tidak dimasukkan dalam CV, karena itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Makanya yang di dalam CV kita di Amerika ya, kalau misalnya kita ingin bekerja di sana sama di Indonesia itu beda. Tetapi dikarenakan saya yakin di antara kalian tuh mayoritas ingin bekerja di Indonesia, saya hanya memberikan contoh-contoh CV yang digunakan di Indonesia. Jadi seperti yang di foto sebelah kiri nih. Ini sebagai just illustration aja, bahwa di atas itu memang biasanya kita masukin profil kita, foto kita, di atasnya itu nama lengkap kita. Terus ada data pribadi kita seperti tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, warga negara, status, dan juga alamat kita. Dan yang seperti sebenarnya itu kita juga masukin nomor telepon kita, email, LinkedIn, juga website, supaya mereka itu bisa melihat profil kita ya, di luar dari CV ini, baik itu di media sosial, dari website, dan kalau misalnya mereka tertarik ya dengan kita, mereka bisa menghubungi kita melalui telepon atau email yang ada di dalam CV kita. Itu di bawah kontak itu ada namanya kemampuan. Kemampuan itu dalam bahasa Inggris namanya skills gitu. Jadi di CV ini, contoh CV ini tuh ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, Photoshop. Dan juga di bawahnya itu ada kemampuan kecakapan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan dari 5 bintang itu mereka rate, 4 out of 5 stars, atau 3 out of 5 stars, atau 2 out of 5 gitu. Jadi itu menunjukkan kalau kemampuan saya itu segini gitu loh, di dalam Microsoft Word atau Excel. Jadi recruiter tuh tahu gitu loh, oh berarti kalau ngelihat CV ini, berarti expertise-nya itu lebih ke Microsoft Word gitu misalnya. Sedangkan PowerPoint ya dia kurang dibandingkan Microsoft Word gitu. Kalau bahasa Inggrisnya dia bisa ngerti, paham bahasa Inggris, tetapi mungkin dia jauh lebih fluent dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, yang di sebelah kanan, ini CV yang sebelah kiri itu ada pengalaman kerja. Jadi itu ada riwayat pengalaman kerja, dari nama perusahaannya apa, terus juga detailnya apa, terus bekerja sebagai apa gitu, dan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu penting. Jadi di CV itu perlu
ada nama perusahaannya, detailnya, posisi dan juga tahunnya gitu. Nah, ada banyak ya dari kita ya yang mencantumkan yang masukin namanya bulan dan juga tahun. Tetapi di dalam CV itu tergantung kalau misalnya kita memang berpengalaman kerja selama 1 tahun. Misalnya kita mulai kerja Juni nih, 2008 sampai Juni 2009, itu kan 1 tahun. Kita masukin aja bulannya. Tetapi ada juga yang bekerja nggak lama. Mereka bekerja dari Desember 2008 sampai Februari 2009. Jadi cuma 3 bulan misalnya. Kalau kayak gitu, lebih baik kita hanya masukin tahun. Supaya itu memberikan kesan kepada HRD kalau kita tuh udah kerja 1 tahun. Gitu. Bukan cuma 3 bulan. Kita nggak salah. Karena memang kita mulainya Desember 2008, selesainya Februari 2009. Jadi sebenarnya kalau kita masukin 2008, 2009 itu kita nggak salah. Itu memang seperti itu. Tetapi kita nggak masukin bulannya, itu menjadi salah satu strategi. Tetapi pada waktu kita di interview, pasti mereka akan tahu kalau kita hanya bekerja sana cuma beberapa bulan gitu. Tetapi ini hanya di dalam CV aja. Itu juga ada beberapa perusahaan lainnya dan juga posisi dan juga tahun-tahunnya. Nah, di bawahnya itu pendidikan yang formal ya. Jadi pendidikan yang formal itu di mana kita mendapat gelar ya seperti S1, SMA, S1, S2, S3 itu dimasukin sebagai pendidikan formal. Sedangkan yang non formal itu di mana kita mendapatkan seperti kursus online atau kita pernah menjadi exchange student di mana kita ngambil beberapa kelas-kelas tapi itu kita tidak mendapatkan gelar. Itu namanya non formal education, non formal pendidikan yang non formal. Nah, terus di bawah itu prestasi-prestasi. Jadi kalau misalnya kita pernah mendapatkan award, kita pernah mendapatkan sertifikat atau plaket atau apapun itu, ya bisa dimasukin situ juga. Dan seperti yang ada di sini itu ya CV-nya hanya 1 halaman. Yang sebelah kanan itu nggak jauh beda dari yang sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kanan itu ada profilnya, alamat, nomor, email, website, dan juga pendidikan, pencapaian, pengalaman, bahasa, dan juga keahlian. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sama aja gitu. Jadi sama-sama CV, informasi yang dicantumkan itu sama saja, nggak ada bedanya dari segi informasi ya. Cuman bedanya itu layoutnya, formatnya. Jadi mungkin mereka menggunakan aplikasi yang beda. Tapi sebenarnya inti dari CV itu sama aja gitu loh. Seperti yang di sebelah kanan itu ada pendidikan dia, pencapaian, pengalaman, bahasa, keahlian dan lain-lain. Jadi sebenarnya informasi itu nggak jauh beda. Sama seperti di sini, walaupun mungkin detail-detailnya beda ya, tetapi dari segi informasi yang disampaikan oleh mereka semua itu sama aja gitu, nggak ada bedanya dan mereka semua itu cuma 1 halaman. Jadi ini perlu digarisbawahi juga bahwa CV itu harus singkat, straight to the point, jangan bertele-tele kemana-mana. Yang penting perusahaan tuh bisa tahu secara detail kita, kemampuan kita, pendidikan, pencapaian dalam beberapa menit lah, atau bahkan dalam beberapa detik udah bisa ngelihat, udah bisa tahu gitu. Jadi itu sangat penting gitu. Kalau bisa ya 1 halaman, tapi maksimal ya 2 halaman lah. Baik itu untuk fresh graduate ataupun yang udah berpengalaman kerja. Oke. Jadi kita moving on nih sekarang. Kan tadi kan kita membahas mengenai CV. Lah sekarang the next step. The next step itu apa sih setelah CV? Jadi CV itu menjadi sesuatu yang sangat basic ya. Yang perlu kita semua kuasai dan kita semua miliki. Kita harus ada CV. Nah, pada waktu kita apply ke perusahaan, biasanya ya, dari pengalaman saya bekerja ini, itu kita harus apply online. Karena semuanya sekarang tuh online, itu ada aplikasi online, kita harus submit bukan cuma CV, kita harus submit biodata, atau misalnya ada recommendation, dan lain itu semua kita submit online. Nah, setelah itu nanti, itu akan disubmit ke HRD, Human Resource Development, yang ada di perusahaan itu. Nah, nanti, kalau misalnya kita sudah lolos yang namanya administrative process, ya, the administration process, lah baru kita diundang untuk interview. Lah interview itu bisa bertatap muka, atau bisa per telepon, atau bisa online. Dan ini sudah, atau video call. Dan ini semua sudah dilakukan bahkan sebelum adanya corona. Jadi ada juga banyak perusahaan di mana mereka tuh interviewnya nggak ketemu secara langsung. Ini semua itu online gitu. Tetapi dikarenakan sekarang ada pandemi corona dan semuanya itu bekerja dari rumah, ya otomatis banyak perusahaan yang menerapkan online interview daripada interview yang bertatap muka. Jadi memang dengan adanya new normal ini, terus kita semua mayoritas di rumah, kita nggak kemana-mana, dan kita menjaga diri dan lain-lain, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena kalau misalnya diwawancarai, memang kadang lebih baik ketemu secara langsung gitu, karena kita bisa memberikan kesan yang lebih baik lah daripada online gitu atau per telepon. Karena kalau misalnya kita ketemu secara langsung, orang tuh udah bisa tahu, udah bisa ngerti kita tuh orangnya seperti apa gitu. Sedangkan
kalau kita cuma ketemu online, video call atau per telepon, mungkin mereka tuh tidak bisa benar-benar memahami betul, mengetahui betul kita tuh sebenarnya siapa sih. Jadi kalau kita ingin memberikan kesan kayak this is me gitu loh, saya itu seperti ini gitu. Mungkin lebih baik ketemu secara langsung, tetapi kita harus bisa beradaptasi karena kadang job interview itu mengharuskan kita untuk ke video call atau melalui phone call. Jadi mereka belum tentu ada waktu untuk ketemuan kita secara langsung gitu. Jadi memang melamar pekerjaan di era new normal itu menjadi tantangan tersendiri ya. Dan seperti yang tadi udah saya sampaikan, pada waktu kita sudah selesai proses dasar ya, yaitu proses dasar namanya basic process atau proses administration process seperti apply online, mengirimkan CV, kita akan dapat undangan untuk proses seleksi selanjutnya, yaitu wawancara. Wawancara itu bisa sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung dengan perusahaannya, dan juga tergantung dengan berapa banyak orang yang apply. Kalau misalnya ada banyak banget orang apply, kemungkinan besar proses wawancara itu bisa lebih dari 1. Itu bisa 2, 3, 4, 5. Karena mereka itu ada satu posisi, sedangkan yang apply itu ada puluhan, bahkan mungkin lebih dari 100 orang. Nah, untuk bisa memfilter, itu tidak cukup hanya apply online dan juga melihat CV. Kadang mereka tuh harus memfilter lagi melalui interview, wawancara. Seperti consulting. Kalau consulting kan ada first round, second round, third round, fourth round, fifth round, ada banyak sekali round. Karena dari situ mereka bisa memfilter kandidat yang terbaik itu siapa sih? Karena saking ada banyak orang yang apply, itu mereka tuh harus melalui lebih dari 1 wawancara. Ya, jadi kita harus siap kalau misalnya kita diminta untuk di-interview 2, 3, 4 kali. Gitu. Dan kalau misalnya kita harus di-interview melalui video call ataupun phone call, kita harus memastikan ada sinyal koneksi internet yang lancar gitu supaya tidak ada gangguan di dalam interview itu gitu. Jadi itu sangat penting. Dan kita walaupun ini online atau apapun itu tetap aja kita harus berpakaian formal. Kalau di Indonesia ya tentunya formal tuh pakai batik atau enggak pakai jas ya. Pokoknya pakai pakaian formal itu penting gitu. Walaupun kita di rumah gitu, bukan berarti kita bisa pakai kaos biasa. Itu tuh harus pakai pakaian formal. Apalagi kalau misalnya kita tatap muka ya tentunya harus pakai pakaian yang formal. Dan kita harus mempunyai rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Jadi sebelum kita diwawancarai, sebelum kita interview itu kita harus pede dan kita harus berpikir yang positif gitu. Karena mereka tuh udah HRD itu sudah mewawancarai puluhan bahkan ratusan orang. Mereka tuh udah ketemu banyak orang dan mereka expert lah untuk mengetahui ini apakah orang ini tuh pede atau enggak, itu mereka tahu gitu. Jadi nggak bisa dibohongin. Jadi kalau bisa sebelum kita di interview itu kita harus punya mindset yang positif gitu loh. Kita harus punya kepercayaan diri kalau saya itu bisa gitu. Jadi kalau kita misalnya punya kepercayaan diri seperti itu akan sangat membantu karena itu akan memberikan kesan yang positif gitu. Kalau misalnya kita ada agak ragu-ragu, mereka tuh bisa baca karena kita tuh tidak diinterview sama teman-teman kita, ini diinterview dengan professionals gitu. Jadi harus hati-hati betul. Nah, dan ini menjadi kunci kesuksesan di level Human Resource Development HRD atau level yang terakhir, yaitu user. User itu apa? User itu didefinisikan sebagai orang-orang yang dimana kita tuh akan bekerja sama dengan mereka. Jadi misalnya, kita ingin melamar pekerjaan di bidang marketing. Nah, kalau misalnya kita ingin melamar pekerjaan di bidang marketing di sebuah perusahaan, level tahap pertama itu dengan HRD. Tetapi mungkin level kedua, 3, 4 itu kita akan diwawancara dengan atasan kita. Calon atasan kita secara langsung. Gitu. Jadi, itu menjadi hal-hal yang sangat penting lah untuk dikuasai oleh kita semua, yaitu berpikir positif dan punya rasa kepercayaan diri. Oke, di dalam wawancara kita tuh harus kreatif dan inovatif ya. Jadi kita tuh tidak bisa hanya menghafal semua yang kita tulis di LinkedIn atau semua yang kita tulis di CV, terus pada waktu ditanya itu kita ya menjawab berdasarkan apa yang udah kita hafal gitu loh. Kita tuh harus bisa mengatakan hal-hal yang kreatif dan inovatif, yang namanya kalau istilahnya dalam bahasa Inggris namanya out of the box gitu. Jadi kita tuh harus bisa berpikir sesuatu yang mungkin nggak dipikir oleh mereka gitu. Jadi harus, dan dari situ kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Jadi kita harus punya pemikiran-pemikiran baru ya, yang kita gali, yang nantinya akan digunakan di dalam pekerjaan kita. Lah, misalnya kita apply ke sebuah perusahaan nih, di sebuah departemen, kita harus melakukan riset terhadap posisi itu dan juga perusahaan itu. Dan kita harus bisa mencari informasi-informasi yang terkini lah tentang bidang tersebut. Nah, kita harus bisa mencari benang merah antara pekerjaan yang kita lamar dengan pengetahuan dan juga pengalaman kita. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita apply nih ke salah satu perusahaan consulting, misalnya McKinsey & Company,
kita ingin menjadi salah satu associate, karena associate kan posisinya yang di mana kita bisa apply kalau kita baru aja graduate kan, fresh graduate, rata-rata apply-nya associate. Kita tuh harus research, McKinsey itu didirikan dari tahun berapa, sekarang konsultansinya ada berapa, terus ada berapa banyak klien sih, terus mereka bergerak di sektor apa aja, mereka juga sekarang proyeknya apa aja gitu loh. Jadi kita tuh mengetahui sesuatu yang tidak hanya didapatkan via Google gitu loh. Jadi kayak mungkin kita bisa nanya teman-teman kita yang udah kerja di sana dan lain-lain. Jadi pada waktu kita di interview sama user ataupun HRD, mereka tahu kalau wow, ini anaknya ini tuh udah melakukan risetnya. Jadi dia tuh bukan cuma apply gara-gara oh ini perusahaan bagus dan gajinya bagus, ya udah aku apply. Bukan cuma itu, tapi dia mengetahui betul perusahaan itu sebenarnya core business itu apa. Bukan cuma sekedar kayak research di Google, oh visinya ini, misinya ini, perusahaan tentang ini, bukan cuma itu. Tetapi mereka mengetahui betul, oke ini project ini aja. Permasalahan itu apa aja sih? What are some of the challenges yang sekarang dihadapi oleh perusahaan itu? Dan kita bisa berpikir, oke solusi itu apa aja? Apa sih yang perlu dilakukan oleh perusahaan ini untuk bisa mencapai target-targetnya? Itu yang akan membedakan kita dengan orang lain. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara mengenai oh visinya ini, misinya ini, perusahaannya ini, semua orang juga tahu gitu. Dan itu sesuatu yang bisa dilakukan dalam beberapa menit lah. Kita tinggal Google, kita udah tahu lah, udah dapat. Tapi kalau kita bisa menggali informasi dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak bisa didapatkan sekedar cuma Google, itu akan membedakan kita dari orang lain. Jadi kita harus, dan ini bisa it takes time and process ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam beberapa menit selesai. Ini bisa berjam-jam, bisa berhari-hari gitu-gitu. Untuk mengetahui betul posisi kerja kita dan juga perusahaan kita yang kita lamar gitu. Jadi kita bisa think out of the box yang bikin orang tuh kayak wow, ini orang ini itu benar-benar walaupun dia fresh graduate baru aja lulus, tapi dia sangat peduli betul tentang perusahaan kita karena dia itu bisa nge-list masalah-masalahnya itu apa aja dan solusi-solusi itu apa aja. Ini yang memberikan dia dengan orang lain gitu. Jadi makanya ini ada beberapa foto light bulb itu yang menunjukkan kalau ya kita harus bisa think out of the box. Itu yang akan memberikan kita dengan yang lain. Dan yang paling penting itu harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Jadi pada waktu kita berhadapan dengan HRD atau pada waktu kita berhadapan dengan user, itu kita harus tahu kapan kita menjadi pembicara yang baik ya, dan kapan kita menjadi pendengar yang baik. Karena kadang HRD ataupun user, karena itu mereka juga suka berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi di dalam wawancara, itu kita tidak bisa berasumsi kalau, oh ya mereka akan selalu ingin dengar tentang kita. Gitu. Jadi kita nggak bisa berpikir, me. Jangan aku terus. Tapi kayak kadang kalau mereka ingin berbicara mengenai diri mereka sendiri, ya udah, itu waktunya kita untuk diem dan mendengarkan yang baik. Dan kalau misalnya kita mendengarkan, lebih baik kita juga nanya-nanya, karena itu menunjukkan kalau kita tuh interested in that person. Kayak dalam arti kata kita tertarik untuk mengetahui pengalaman kerja dia, pendidikan dia, dan lain-lain. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting, karena itu menunjukkan kepada HRD atau kepada user kalau, oh, ini anak ini tuh bukan cuma ngomongin tentang dirinya sendiri, tapi dia juga tertarik dengan saya, gitu loh, dengan aku, gitu. Jadi itu penting untuk mengetahui kapan kita berbicara, kapan kita menjadi pendengar yang baik gitu. Karena kadang kalau di interview itu kita tempted untuk kayak ngomong tentang diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus tahu how to maneuver gitu. Oke. Nah, di dalam interview dengan HRD ya ataupun user ya, question and answer, itu pada waktu udah selesai kan biasanya pada waktu kita di interview itu di awal-awalnya itu ada namanya icebreaker. Ya mungkin mereka nanya, oh ya apa tuh namanya, kenapa mau apply di sini, terus oh dulu kerja di mana, ya hal-hal yang enteng-enteng lah gitu. Tapi setelah itu mereka akan berbicara mengenai hal-hal yang lebih intens, dalam arti kata lebih detail, mereka akan berbicara lebih ke perusahaannya dan lain-lain kan. Nah, jadi penting banget ya untuk mendengarkan betul pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena jangan sampai kalau misalnya mereka bertanya sesuatu yang serius, kita tuh bengong, atau misalnya kita nggak tahu apa sih yang ditanya gini-gini, jangan sampai kita nanya lagi gitu loh. Jadi kalau bisa diusahakan, kita tuh udah bisa nangkep, karena itu menunjukkan kalau kita tuh memperhatikan dengan apa yang dikatakan oleh mereka gitu, apa yang disampaikan dan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh mereka. Jadi kita harus bisa mendengarkan dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dan juga menjawabnya dengan jelas dan tepat. Jadi mungkin ada banyak ya dari kita yang pada waktu dikasih pertanyaan, mungkin kita nggak tahu jawabannya. Atau mungkin kita tahu, tapi karena kita ingin memberikan kesan yang positif ya, kita ngomongnya panjang lebar, kanan, kiri, kesini.
Sedangkan mereka tuh kayak menanya sesuatu yang mereka tuh pingin dapat jawaban dalam 1-2 kalimat. Mereka nggak perlu kayak satu paragraf gitu loh. Mereka tuh maunya oke, jawabannya apa gitu. Jadi penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jelas dan tepat. Ya. Karena HRD ya, apalagi user, itu mereka tidak suka penjelasan atau jawaban yang panjang lebar, tetapi nggak berisi. Atau nggak nyambung. Atau apalagi kalau nggak menjawab pertanyaan mereka. Jadi kayak dalam hati mereka, ini mereka tahu nggak sih kayak pertanyaan aku kok ini ngomongnya kanan kiri tapi sebenarnya nggak jawab gitu. Itu akan bikin mereka itu akan memberikan kesan yang tidak terlalu positif lah kepada mereka. Nah, dan penting juga ya kalau misalnya memang momennya pas ya, kita menceritakan juga tentang kesuksesan kita yang pernah kita raih ya, dan juga tantangan-tantangan itu apa aja sih, dan juga solusi-solusinya. Karena kalau misalnya kita berpengalaman kerja nih, kita pernah magang, kita pernah kerja, atau berorganisasi, bahkan untuk fresh graduate, itu pasti di dalam kehidupan kita akan mengalami tantangan-tantangan. Nah, tetapi setiap kali kita menghadapi tantangan, pasti kan ada solusinya. Kan nggak mungkin ada tantangan, habis nggak ada solusi. Pasti, oke, solusinya apa? Gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya pengalaman berorganisasi, atau kita punya berpengalaman magang, kasih tahu, apa aja sih the struggles and the obstacles, tantangan apa aja yang kita hadapi, dan solusinya itu apa aja itu yang kita terapkan gitu untuk dapat mencapai visi misi kita, untuk dapat mencapai agenda-agenda kita, dan juga objektif kita. Karena itu menunjukkan kalau ke HRD bahwa oke, ini mereka udah berpengalaman kerja, berorganisasi, dan juga pernah mengalami beberapa tantangan, dan dia juga memiliki solusi-solusi ya yang ideal lah dan bisa diterapkan untuk dapat mencapai agendanya gitu. Nah, dan yang bagi yang belum memiliki skill ya, baik itu skill seperti hal-hal seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Excel, data dan lain-lain, dan mungkin itu menjadi skill-skill yang penting untuk dikuasai, itu nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu, itu kita selalu bisa mengambil kursus online. Sekarang ada banyak sekali kursus-kursus ya yang disediakan online, di mana kita tuh bisa les ya, online, kita nggak harus bertatap muka, selama beberapa bulan, kita tuh bisa mendapatkan sertifikat, gitu. Ada banyak itu. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya kita merasa kayaknya skill saya nggak kurang cukup deh, atau kurang banyak, kurang ekstensif, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ngambil kursus online, monggo silakan, nggak apa-apa. Dan kita juga harus memiliki jiwa marketing. Nah, itu menjadi kemampuan ya yang sangat sederhana, basic, tetapi kemampuan untuk bisa memasarkan sesuatu itu menjadi nilai tambah. Jadi perusahaan itu pasti akan lihat, can this person promote our company gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki jiwa marketing, di mana kita bisa mempromosin perusahaan itu, dan kita bisa mendapatkan klien, kita bisa mendapatkan potential business opportunity ke depannya, itu menjadi nilai tambah. Karena apapun juga, a business succeeds based on its clients, customers, dan lain-lain. Ya, itu penting untuk dimengerti betul. Karena kalau misalnya kita tidak punya jiwa marketing, di mana kita bisa memasarkan produk kita, atau produk perusahaan itu, atau layanan perusahaan itu, ya perusahaan itu nggak akan bisa berkembang. Jadi mereka tuh pasti akan ngelihat jiwa marketing itu sebagai skill ya, yang menjadi nilai tambah dibandingkan dengan orang lain. Itu menjadi sangat penting. Oke. Networking itu sangat penting juga, dan saya yakin kayak Dita itu pasti udah tahu lah tentang ini. Karena ada banyak yang dikatakan ya, banyak yang mengatakan bahwa if you're not networking, you're not working. Ya, karena gini, sekarang kita tuh ada di revolusi industri keempat ya. Kita tinggal di tahun 2020 ya. Networking itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tidak bisa menjadi orang sukses, hebat atau apapun itu kalau misalnya kita tidak punya network yang bagus. Jadi ada juga yang dikatakan bahwa your network is your net worth gitu. Jadi apakah kita akan menjadi orang sukses, hebat, itu juga tergantung dengan network jejaring kita. Kita mau pinter, kita mau berbakat, bertalenta gini, tapi kalau misalnya kita tidak punya pertemanan yang baik, network yang baik, susah untuk bisa menjadi orang yang sukses gitu loh. Atau orang yang besar atau apapun itu, atau punya bisnis yang besar. Karena apapun juga, baik itu pengusaha, baik konglomerat, atau kayak orang yang punya perusahaan sendiri, atau pejabat negara, siapapun itu, mereka tuh semua pasti punya network yang bagus gitu. Dan kalau kita mau punya network yang bagus, kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena banyak hal sekarang yang terjalin karena koneksi kita. Dan untuk bisa memperluas jaringan kita, itu kita harus bisa yang namanya networking ya. Jadi itu penting banget, karena misalnya
kita ingin dapat business opportunity di sini, kita ingin kerja di sini, kita ingin dapat project ini, itu semua tergantung dengan network kita. Kalau misalnya kita nggak kenal banyak orang, ya just forget it gitu lah. Makanya penting banget untuk networking. Baik itu untuk fresh graduate atau siapapun itu pasti penting. Kita networking itu bisa dari pertemanan kita sendiri, bisa dari organisasi kita, bisa dari tempat kerja kita, bisa dari mana-mana gitu. Jadi kita tuh harus selalu expand network kita. Oke, sekarang yang ketiga ya, saya ingin berbicara ya mengenai bagaimana sih kita bisa menulis yang baik. Nah, menulis itu menjadi skill yang tidak boleh diremehkan gitu, karena menulis itu menjadi sesuatu yang sangat penting, baik itu untuk orang yang suka nulis artikel atau suka nulis buku atau bahkan kalau mereka tidak menulis artikel atau buku, tetap aja ini harus dikuasai. Kenapa? Karena kalaupun kita kerja di perusahaan, kita tuh harus tahu cara nulis, kita harus tahu cara menyusun email yang baik, kita harus tahu cara menyusun surat yang baik, dan itu semua perlu skill menulis gitu loh. Writing skills itu sangat penting. Jadi ini sesuatu yang memang harus dikuasai oleh semua orang. Jadi pertama CV, kedua wawancara, dan menulis itu semua it goes hand in hand. Kita harus bisa menguasai tiga-tiganya ya. Jadi kalau menulis ya, untuk apapun itu, mau nulis buku, mau nulis artikel, mau nulis surat, mau nulis email, harus ada tujuan ya. Jadi tujuan itu apa? Tujuannya itu bagaimana kita dapat menyampaikan pemikiran kita dan informasi yang kita ketahui ya melalui tulisan ke banyak orang secara tepat. Jadi misalnya kita ingin menulis buku mengenai diri kita sendiri, atau kita ingin menulis email mengenai project atau apa, kita tuh harus tahu kayak oke, informasi apa saja yang perlu disampaikan dan bagaimana saya bisa menyampaikan dengan cara yang tepat, efisien, dan juga efektif. Gitu. Apa aja harus bisa difilter tuh. Karena kita nggak panjang lebar, tapi nggak ada maknanya. Atau nggak straight to the point. Karena orang yang misalnya baca email, baca surat tuh kayak ini kemana-mana nggak jelas. Ini kamu maunya apa gitu loh. Jadi kita tuh harus tahu tujuan apa, dan kita harus bisa memberitahu orang itu secara tepat gitu. Makanya sebelum kita nulis ya, baik itu untuk surat, untuk e-memo, atau untuk nonton rapat atau apapun itu, kita harus bisa menentukan topik dengan tepat ya. Topiknya itu apa? Dan yang hendak kita sampaikan ke orang lain. Jadi apa sih yang ingin kita sampaikan? Nah, dan tulisan yang menarik. Ini kalau kita berbicara mengenai nulis buku ya, atau nulis buku, itu biasanya, atau artikel, itu biasanya itu membawa topik yang baru, ya, yang hangat itu dalam arti apa? Yang trending viral, yang memang lagi diperhatikan, dibahas gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat topik seperti ini ya, dengan 3 kriteria itu, baru hangat dan belum banyak dibahas, itu akan membawa banyak sekali perhatian. Kalau misalnya kita nulis tentang artikel udah ditulis puluhan kali atau ratusan kali, orang tuh akan ngelihat kayak, oh ya udah, aku udah pernah baca kok artikel kayak gitu. Tapi kalau kita menulis sesuatu yang baru nih, out of the blue gitu, orang lihat, oh wah menarik juga nih, orang tuh pasti kan klik akan baca artikel kita. Gitu. Jadi, dan untuk setiap artikel, baik itu artikel, email atau apapun itu, atau bahkan kalau kita ingin menulis buku sendiri, kita harus bisa memberikan judul yang eye-catching. Jadi, first impression is everything. Gitu lah. Jadi, kita harus bisa memberikan kesan yang baik. Jadi, sebelum orang membaca buku kita, atau sebelum orang membaca artikel kita, itu mereka tuh pasti, yang pertama dibaca itu apa? Title. Judulnya itu apa? Sebelum mereka buka buku kita, sebelum mereka baca artikel, itu selalu ngelihat title-nya apa. Jadi kalau title-nya bisa eye-catching, bisa menarik perhatian, itu akan menjadi nilai tambah dibandingkan artikel-artikel atau buku-buku lain gitu. Jadi itu yang akan menarik banyak sekali perhatian orang. Jadi title tuh harus ringkas dan tidak panjang lebar. Karena kalau ringkas itu mendapatkan perhatian yang cepat ya dari banyak orang, dan itu akan menjadi eye-catching. Jadi orang tuh mau langsung baca gitu artikel kita ataupun buku kita ataupun itu. Oke. Dan di dalam artikel kita itu harus ada namanya tagline atau subtitle. Tetapi di dalam tagline subtitle itu harus simple, sederhana, dan juga menceritakan what's in our story gitu. Jadi setiap artikel itu biasanya ada judul yang ringkas ya, yang brief. Di bawahnya itu ada foto, ilustrasi. Tapi habis itu ada namanya tagline, subtitle. Tagline, subtitle itu menceritakan tentang artikel kita dalam 1-2 kalimat gitu. Jadi setelah kita membuat judul, itu harus lebih baik ya, kita tuh ada tagline subtitle, karena itu akan menjadi tambahan ya, biasanya terhadap kalimat yang menggambarkan secara jelas
isi tulisan kita, dan juga memberikan kita gambaran umum tentang tulisan kita, dan juga melanjutkan judul kita yang ringkas ya. Jadi title kita yang sederhana, cuman satu kalimat atau beberapa kata, itu description mengenai judul kita, itu semua bisa dilengkapi melalui tagline atau subtitle kita. Itu yang menjelaskan tentang artikel kita, tentang apapun itu. Dan itu yang akan menarik perhatian supaya orang tuh tahu, oh artikelnya itu mengenai ini gitu loh. Jadi mereka mungkin baca judulnya, oke, menarik. Habis itu mereka buka artikelnya kan. Pas buka artikelnya di atas tuh ada tagline subtitle yang akan menjelaskan detail tentang artikel itu. Jadi artikel itu bisa dibaca dari atas sampai akhir. Karena orang lihat, this is interesting. Jadi mereka udah ditarik perhatiannya dari title, tapi mereka tuh dapat lebih banyak perhatian dari tagline atau subtitle mereka. Tapi harus simple. Oke. Dan di setiap artikel ya, kalau ini terutama untuk buku dan artikel ya, bukan untuk surat atau bukan untuk e-memo, nota rapat. Tapi supaya tidak monoton, lebih baik kalau tulisan kita tuh disertai dengan gambar, diagram atau ilustrasi yang ada kaitannya dengan topik kita. Jadi misalnya kita ingin berbicara mengenai hal yang kompleks nih, perekonomian nasional ya, dan bagaimana itu kena dampaknya dari COVID-19. Itu perlu ada graf. Kalau misalnya tidak ada graf, orang tuh akan bingung kita ngomongin apa. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagaimana itu telah menurun gara-gara COVID, perlu ada ilustrasi, ada graf. Jadi graf pertumbuhan ekonomi itu turun dari berapa persen sampai berapa persen. Kenapa? Penyebabnya itu apa? Harus ada ilustrasi, karena orang tuh akan lihat, mereka bisa picture di pikiran mereka, oh seperti itu gitu. Kalau misalnya sama sekali nggak ada ilustrasi, orang tuh kadang agak susah, karena ada banyak sekali dari kita yang namanya visual learner gitu, dan banyak orang, terutama saya ya, dari pengalaman pribadi saya, kalau misalnya saya ngeliat artikel yang ada gambar-gambar, itu saya lebih tertarik lah, karena itu dapat membantu saya untuk bisa picture artikelnya tuh berbicara tentang apa sih. Jadi kalau bisa diusahakan ada gambar atau ilustrasi. Oke, dan terutama ya, mungkin ini bukan untuk buku ya, karena kalau buku kan memang harus panjang lebar kan, tapi untuk kayak artikel, atau untuk surat, atau untuk laporan rapat, atau apapun itu, kita tuh harus bisa nulis dan bisa dimengerti dengan mudah gitu loh. Harus nulis sesuatu di mana semua orang tuh bisa ngerti. Baik itu orang awam, ataupun orang yang memang menguasai tentang topik itu. Ada istilah namanya keep it simple. Jadi kita tuh harus bisa membaca tulisan kita berkali-kali ya sebelum kita publish. Ya. Kenapa? Karena dengan kita membaca ya over and over again, itu it reduces the room for error. Ya, jadi kita harus bisa proofread tulisan kita berkali-kali, dan kalau bisa itu di proofread, ya dibaca, direview, dicek sama teman-teman kita, keluarga atau siapapun itu, yang supaya kita bisa dapat second eye, third eye, pandangan yang baru gitu loh. Karena mungkin mereka akan lihat sesuatu kayak, loh kok aku baca ini kok aku nggak terlalu ngerti ya gitu loh. Karena mungkin kalau kita yang nulis, kita merasa kita ngerti, karena kita yang nulis. Tapi kalau misalnya orang lain baca, belum tentu mereka bisa ngerti gitu. Jadi kita tuh harus bisa memposisikan kita sebagai pembaca artikel. Dan artikel atau buku yang baik ya, menurut saya, itu artikel yang bisa dimengerti oleh semua orang, dari berbagai macam latar belakang, pendidikan, dan lain-lain. Jadi bisa dimengerti oleh orang awam yang sama sekali nggak tahu tentang subjek itu, dan juga bisa dimengerti oleh orang yang expert, yang memang menguasai bidang itu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngomong itu, kita tidak hanya menarik perhatian dari orang-orang yang menguasai topik itu, tapi kita juga bisa menarik perhatian dari orang yang sama sekali nggak tahu, tetapi mereka jadi kayak tertarik. Oh, sebelumnya aku tuh nggak tahu, tapi dengan membaca artikel ini, saya tuh bisa tahu, karena bahasanya tuh gampang untuk dimengerti, dan konteks itu simple gitu, sederhana gitu. Jadi sebenarnya kunci kesuksesan ya dalam menulis artikel atau mempublikasikan artikel tuh kalau kita bisa membuat orang yang nggak tahu sama sekali itu menjadi tahu, menjadi ngerti, paham, dan mereka menjadi tertarik dengan tulisan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, baik itu kita mau menulis artikel, buku, e-memo, laporan, ataupun kita pada waktu kita sesi interview dan juga CV, itu menjadi sesuatu yang sangat sangat penting dan perlu dikuasai oleh kita semua. Karena kalau kita ingin memulai karir kita ya, baik itu untuk fresh graduate ataupun yang untuk lebih berpengalaman, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikuasai, karena itu menjadi basic requirements to succeed. Semua orang sukses, siapapun itu, mau presiden, menteri, konglomerat, mau pejabat, siapapun itu, mereka semua pasti tahu
cara menyusun CV, mereka semua pasti tahu how to succeed in job interview, sama mereka pasti tahu bagaimana cara menulis dengan baik gitu. Karena itu menjadi hal-hal yang sangat sederhana, simple, dan banyak orang yang mungkin nyepelein kayak apaan sih, itu mah gampang, apaan sih, aku nggak perlu kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu sangat penting. Baik itu yang untuk fresh graduate ataupun untuk yang berpengalaman. Makanya jujur saya senang banget ini dengan sesinya Dignity Social dan juga Lecture.co. Mereka itu ingin mengadakan acara di mana mereka minta saya untuk berbicara mengenai CV, menulis artikel, dan juga interview. Karena ini menjadi topik-topik yang sangat penting. Karena jujur, pada waktu Mbak Dita ini minta saya untuk jadi pembicara, saya nggak pernah mengusulkan kayak, aku mau berbicara nih mengenai cara nulis CV, atau cara nulis artikel, atau interview. Yang mengusulkan itu Mbak Ditanya sendiri. Dan pada waktu saya berpikir-pikir, ini penting juga nih untuk diketahui oleh banyak orang gitu. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat simple, sederhana, dan ini juga akan menjadi kunci untuk kesuksesan kita semua. Gitu. Jadi semoga presentasi saya malam ini yang lumayan singkat ini bisa memberikan banyak sekali ilmu, pengalaman yang baru. Ini saya lihat ini ada banyak sekali orang yang chatting dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi monggo silakan nanti mungkin Mbak Dita ataupun Felicia bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau chat-chat yang udah ada. I'm so proud. Thank you for sharing. Bagus banget. Kamu pilih aja yang mana kamu mau jawab. Pilih tiga. Karena nggak bisa semua waktunya. Tapi yang lain aku catat pertanyaannya. Tunggu, Feli. Ini ada di Q&A kan? Iya. Bagus-bagus semua. Oke. Jadi yang pertama, ini saya mulai dari yang dari atas ya. Pertanyaan itu, halo Kak Angga, kalau masukin sertifikat dari webinar online ke dalam CV, boleh nggak Kak? Jadi gini, kalau kan CV kan sifatnya kan sangat singkat dan benar-benar straight to the point. Jadi kalau misalnya kita mencantumkan sertifikat, itu otomatis itu akan lebih dari 1 halaman. Jadi menurut saya, itu kalau bisa, ini seperti yang ada di slide presentasi ini, yang ada example-nya, ada contohnya, biar bisa lihat secara langsung. Nah, misalnya kayak gini. Oke, misalnya seperti yang sebelah kiri nih. Di sebelah kiri ini kan ada pendidikan formal nih. Kalau misalnya kita mendapatkan sertifikat seperti kita pernah ngambil kursus online, kita otomatis kan itu masuk di kategori yang namanya non-formal pendidikan. Seperti misalnya, saya ngambil kursus selama 1, 2, 3, 4 bulan nih, dapat sertifikat ini. Masuknya di sini. Tapi kita tidak perlu masukin sertifikat kita secara langsung. Kecuali nanti ya, pada waktu kita udah lolos ya di tahap administrasi, kita udah submit CV dan kita misalnya udah masuk tahap wawancara dan kita dapat pekerjaannya, biasanya perusahaan tuh akan minta, oke, tolong dong kirimin itu S1 kamu atau sertifikat S1, S2, pendidikan formal, informal tuh mereka akan minta itu. Kamu pernah kan dapat sertifikat, tolong dong dikirimin sertifikatnya. Jadi sertifikat yang asli, yang real, itu biasanya itu diberikan pada waktu kita udah keterima gitu. Misalnya kayak kita gelar S1, S2, kita nggak akan mencantumkan itu di dalam CV yang the real diploma tuh enggak. Mereka tuh biasanya minta setelah kita udah keterima, baru mereka minta, oke, tolong dong dikirimin dokumen aslinya gitu. Jadi kalau untuk CV ya lebih baik menurut saya, kalau misalnya memang kita nggak kenal dengan human resource development atau orang yang ada di dalam perusahaan, lebih baik keep it simple, 1 halaman maksimal 2. Kalau untuk sertifikat ya masukin aja, tetapi ya hanya tulisan aja dapat sertifikat ini, tetapi yang sertifikat aslinya tuh bisa di-save pada waktu diwawancara atau enggak nanti pada waktu udah keterima. Nah, jadi terus ada anonymous attendee. Bagian pendidikan, apakah hanya pendidikan tertinggi yang dicantumkan? Lah, jadi untuk pendidikan itu baik untuk fresh graduate ataupun yang sudah S2 atau S3 udah berpengalaman kerja, itu lebih baik untuk pendidikan itu kita mencantumkan minimal ya, itu SMA dan juga S1 ataupun S2, S3. Karena perusahaan tuh rata-rata mereka tuh ngelihatnya tuh SMA dan juga pada waktu kita di universitas, baik itu S1, S2 atau S3, mereka tuh tidak terlalu memperhatikan dan jujur ya, tidak terlalu peduli kita dulu TK-nya di mana, preschool atau SD, SMP, they don't really care. Mereka tuh peduli, oke, SMA, kamu lulusan SMA tuh dari mana? Karena SMA tuh menjadi basic requirement gitu loh. Apalagi now ya, tahun 2020 tuh nggak mungkin, maksudnya rata-rata orang kerja tuh pasti at least mereka minimal lulusan SMA. Jadi untuk tertinggi ya minimal SMA, habis itu ya di atasnya itu S1, S2, S3 gitu. Nah. Oke. Terus ada perusahaan, pertanyaan dari Listi Valentin Pratama. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Listi Valentin P.
mau bertanya Kak, bagaimana sih tips and trick fresh graduate bisa langsung keterima kerja biar dilirik sama perusahaan-perusahaan gitu. Bang, ini kalau misalnya kita ingin dapat banyak sekali perhatian ya dari perusahaan-perusahaan terutama yang kredibel, yang reputable, yang pokoknya diidamkan oleh banyak orang ya, di mana banyak ratusan orang apply, itu kalau bisa ya semuanya harus melalui CV kita. Itu karena itu menjadi sesuatu yang sangat basic, sederhana, dan itu di mana HR itu pasti akan lihat CV dulu gitu sebelum mewawancari kita. Jadi kalau misalnya di CV kita itu kita bisa mencantumkan pengalaman kerja atau berorganisasi, pendidikan, prestasi, skill, kemampuan yang bisa menarik perhatian ya. Terutama kalau di bidang STEM atau misalnya kita punya pengalaman kerja yang memang ada kaitannya dengan pekerjaan yang kita ingin dapatkan ya ke depannya, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat mendapatkan banyak sekali perhatian dari HRD gitu. Itu tadi udah 3 pertanyaan itu, Mbak Dita. Mau jawab satu lagi nggak? Aku juga sebelum kamu jawab satu lagi, aku mau bilang aku bener banget, aku kan dari tadi dengerin, aku juga catat, aku suka yang dia bilang kita nggak boleh panjang-panjang and to the point, itu malah justru my struggle, karena aku tuh kalau jelasin maunya panjang, maunya detail, jadi ya kita memang harus latihan to the point, karena kalau panjang orang males kan, gue emang orangnya hobinya nulis, tapi sometimes even our greatest talent itu can be boomerang loh, jadinya kamu memang, makanya bagus kita belajar, kita denger dari Hangga, karena memang nggak semuanya, walaupun itu memang talenta, misalnya kamu talenta nih bisa nulis panjang in detail atau kamu menjelaskan sesuatu tuh nggak cuma di surface, bisa detail, suka cerita. Tapi kalau misalnya di CV gini kan orang nggak looking for cerita, makanya dia belum tentu talent kamu itu hal yang terbaik in like certain situation ya. Ya ini penting real life. Aku suka banget itu. Terus aku juga suka pas dia bilang kita juga harus jawab to the point, itu penting, sama networking itu penting. Karena kalau aku sih memang extrovert, aku nggak bisa sendiri. Tapi kalau terlalu nggak bisa sendiri juga nggak bagus. So I'm working on it. Tapi aku bilang networking itu penting banget juga. Kenapa? Karena kan kalau mau jadi pengusaha, apalagi kita kan nggak ini kan, pengusaha itu kan kita jualan, ada transaksi gitu. Jadinya ya memang harus networking gitu loh. Karena kan kamu mau jualan mau ke customer, kalau nggak siapa yang beli gitu. Karena ada pernah anak nanya, kalau pas dia masih SMP sih, nanya kenapa sih kita harus networking? Emang kalau temennya banyak tuh kelihatan lebih keren, kelihatan lebih dipercaya, kelihatan popular. It's not about popularity or lebih keren atau di love by everybody or being the best, the sweetest. No, networking penting karena kan business is transaction. Tapi kalau lu nggak ada temen ya lu transaction di mana? Sama robot gitu kan? It's just as simple as that gitu. Ya, networking is not about being the most handsome, the richest, or the smartest, or the nicest, you know, or the most talented in all. Enggak lah, just be yourself. But you just know that kalau apalagi kamu mimpinya mau jadi pengusaha ya you need friends. Kalau enggak lu jual ke siapa? Betul. Exactly. As simple as that. Karena orang pikir networking itu supaya mereka kelihatan lebih keren, lebih trustworthy, lebih disukain semua orang, lebih connect. Tapi kan we cannot change our personality. Banyak introvert, they cannot feel connected with people gitu. Yeah. So it's okay, like don't feel bad, malah don't feel guilty. Memang ada personality. If you test Carl Jung psikologis, you're not weird and you're not crazy or you're not you're not like better than people who can get along. It's just that mereka born with introvert, extrovert. Kan ada INFJ lah, ada ada ENFJ, extrovert, introvert. So kamu bisa belajar ini Anderson. Jadi aku cuma mau bilang aja kalau yang di sini merasa mereka tuh nggak bisa networking, jadi tambah takut, jadi kayak blame diri sendiri. Kamu nggak boleh kayak begitu karena memang you're born that way. It's okay, introvert you might take harder to networking, tapi Tuhan itu adil. Extrovert itu apa susahnya apa? Extrovert biasanya cepat bosen. Di situ kita bumerang. Kadang-kadang extrovert mungkin kita memang lebih nyaman di pergaulan, temennya banyak, luas, terus lebih seru, lebih easy connect, gak awkward, terus bisa get along with everybody, terus gak nervous. Tapi kita juga ada weakness. Jadi yang introvert di sini, aku cuma mau bilang don't feel bad karena with every strength there comes weakness also ya. Jadinya kita nggak usah galau dan we just need to focus on ourselves to make our weakness better and you can improve it gitu. Karena orang pikir kalau ngeliat aku juga kadang-kadang kakak sih enak, percaya diri aja, orangnya cuek gitu. Terus banyak temen tuh natural, you don't have to try so hard. You emang orangnya kayak suka ngobrol, people person, nggak awkward. Tapi aku bilang no, but I have a struggle with staying on task. I'm easily bored.
you know, and aku orangnya jujur nih, aku cerita kurang organized kadang-kadang, with time management, gara-gara kadang-kadang misalnya aku ngobrol terlalu seru, IG lah terlalu seru, gue jadi telat sama yang lain gitu kan, gara-gara memang sering ngobrol, atau aku memang orangnya emang punya group project banyak, because I love people, I love working with people, tapi ntar buat diri sendiri dikit, buat relationship dikit, hancur, karena jarang misalnya urusin relationship, misalnya contoh nih ya, jadinya ingat, everyone has their weakness kok, jadi nggak boleh jealous sama extrovert, because introvert they can focus more, ya kan, and they are more organized, and mereka juga less gegabah gitu, karena malah kadang-kadang banyak temen juga kalau extrovert yang nggak wise, itu juga bisa mereka jatuh, entah mereka invest di semuanya bisa rugi, atau nggak mereka terlalu dengerin teman yang salah, jadi mereka tuh cuman people pleaser, kan hidup jadi percuma. Jadi tenang ya, introvert untuk di sini, please don't feel guilty, we learn together to improve our weakness, and I know you can be successful semua di sini. You can answer. Karena bagus-bagus nih, ditanya tuh simpen aja. Ini bagus banget. Terus kamu lihat resumenya ini, tadi dia berapa kali dia selalu ngomong, aku tuh penting banget. Terus dia kayak, organisasi. Gue itu organisasi, ngikut ini itu penting banget. Walaupun lu nggak suka organisasi atau merasa nggak penting, still do it. Gara-gara untuk orang yang di office, ini kalau ini organisasi berarti ini orangnya nggak drama. Atau nggak udah biasa compromise sama banyak orang. Gara-gara kantor juga kalau kamu pinter banget, tapi orangnya rada drama, atau suka buat keonaran di kantor, juga paling yang milih masih mikir juga kan, gitu. Karena banyak orang loh sebenarnya pinter, paling hebat sekolahnya, atau anak orang siapa-siapa, tapi kalau dia memang susah banget teamwork, lama-lama yang dipilih yang nggak pinter banget, yang lumayan aja tapi mau usaha, tapi jago banget with teamwork gitu. Dia bisa jadi peacemaker, dia bisa jelasin semua orang, dia bisa jadi perantara banyak orang, dia good communicator, walaupun dia bukan anak orang kaya, atau dia nggak ganteng, dia nggak cantik, atau dia nggak keren, bajunya biasa aja, tapi kalau dia selalu mau belajar, pinter, sama dia good with everybody, dia nice, dia nggak perhitungan, dia nggak pelit ilmu, dia mau bantuin temennya, pasti lo naik lebih cepat. Dan ini kejadian so many times, aku lihat, apalagi di bank, banyak anak orang kaya, bank aja, walaupun pakai koneksi sama papanya diterima doang, tapi pasti lama-lama juga, bukan aku jahat, kita buka rahasia di sini, bos itu pernah bilang ke aku, salah satu bank terkenal yang anak-anak orang kaya tuh pasti pengen kerja di situ atau magang di situ. Kadang-kadang kalau bapaknya memang klien di situ, ya udah dia ambil aja. Tapi dengan naturally, tau nggak tuh anak bakal nggak tahan, pasti keluar dalam 1 tahun. Bosnya bilang ya udahlah gitu, karena pasti karakter begini gue udah bisa guess nih, they will not last in my bank punya culture 1 tahun kalau dia masih manja atau cuman pinter nama bapak doang yang dia bawa, tapi dia nggak bisa tim grup. Makanya keren banget pas Hangga bilang, aku setuju banget, and I'm glad he brought this up, thank you so much. Kamu tuh ikut organisasi gitu. Jadi ya aku jujur aja, pas aku muda aku ikut organisasi, tapi nggak sebanyak Hangga sih ya. Aku di JIS cuman ikut 2, dan aku nyesel. Aku lebih banyak kayak pacaran lah, ke mall gitu kan, and it's like so wasting gitu ya. Kalau lu emang belum, kalau cuma iseng-iseng aja, mendingan jangan deh, anak muda mendingan berorganisasi aja gitu. Dan itu juga organisasi itu penting, yang Angga bilang, dia kayak topiknya kan tadi, if you see he's like really interested in gas kan, minyak and gas, and throughout CV-nya tuh consistent. Kalau kamu notice, kamu balik ke Versa tuh banyak banget yang soal itu gas gitu ya. I think consistency juga penting ya. Kalau kamu suka apa, tapi kamu nggak pernah ikut organisasi itu, tadi dia bilang apa sih, ada organisasi yang ada seminar lah, ada itu gitu, just itu ke diskusi soal minyak apa, pokoknya ya udah, kalau kamu suka sesuatu, ngomong doang tuh nggak cukup. Misalnya lu peduli sama binatang, tapi kalau di CV lu nggak pernah even volunteer di Pejaten punya shelter misalnya, atau lu nggak pernah do any research soal binatang, atau lu juga nggak pelihara binatang, ya itu kan juga orang aneh gitu ya. Mulai dari muda belajar to be consistent, and if you like something you have to prove it too, in a way like do something in it gitu, atau nggak ikut diskusi, atau bilang aja you start a discussion. Terus aku bilang kalau masih muda juga jangan nyari duit ya. Kalau magang kamu nggak dibayar itu nggak apa-apa sebenarnya, karena lebih penting kamu dapat dapat experience, dapat teman-teman, terus dikenal sama bosnya, terus dapat brandnya itu juga gitu. Karena kadang-kadang kita kalau masih muda ya, we wish we live in a perfect world, we get paid and get experience and resume, tapi kan ya kita nggak live in a perfect world. Sometimes we have to ngalah first. Okay, maybe gue nggak boleh mikirin duit dulu, tapi gue mikirin pengalaman sama kenalan gue, dan di situ gue juga mungkin bisa dapat full time lama-lama, atau bos gue jadi sayang sama gue gitu, bisa dapat kerjaan yang lain lebih gampang, ya kan? Iya. Jadi we cannot have the best of both worlds. Gitu. Mau mana lagi yang dijawab nih, Hangga? Aku suka banget. Kak Hangga, ada pertanyaan nih, Kak. Aku nggak aktif di organisasi selama di kampus, aku nggak pernah ikut organisasi, dan IP ku juga kecil.
itu solusinya gimana ya Kak? Kan udah nggak bisa diulang lagi begitu. Iya ya. Jadi ini ya saat ya, sebelum aku jawab pertanyaannya, ya pertama-tama saya ingin juga mengatakan bahwa semua tadi yang disampaikan oleh Mbak Dita itu benar, bahwa memang setiap personality ya, sifat baik itu introvert, extrovert, semuanya itu punya pro dan kontra. Nggak ada itu namanya sifat personality yang perfect. Super Karena perfect. Iya, jadi kalau orang cemburu sama gue tuh sebel banget, nggak usah cemburu please gitu. Karena I also have a hard time focusing, gue cepet bosan, itu tuh deadly banget. Iya, iya betul. Jadi semuanya pasti punya pro dan kontranya. Jadi nggak semuanya sederhana dan nggak semua orang itu bisa mendapatkan segalanya gitu. Extrovert ada pro dan kontranya, introvert ada pro dan kontranya. Itu bagaimana kita bisa menyeimbangi ya antara introvert dan juga extrovert itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Dan memang betul kayak itu terutama untuk bagi yang magang ataupun kerja ya. Itu by the end of the day, kamu mau anaknya orang hebat, orang kaya, kamu mau masuk gara-gara jaringan kamu, by the end of the day, mereka akan tahu kapasitas kamu, kemampuan kamu. Oke, kamu masuk gara-gara kamu anaknya ini, gara-gara kamu datang dari keluarga ini, namanya punya nama yang The besar. culture of the office will throw you out automatically, makanya bosnya nggak worry, oh itu cuma setahun, Dit, katanya. Okay. Betul, iya. Makanya by the end of the day, mereka nanti akan tahu kapasitas kamu dan pada waktu kamu kerja, yang kerja itu bukan papa kamu atau bukan mama kamu atau orang tua, yang kerja itu ya diri kamu sendiri. Jadi mereka tuh pasti akan melihat, oke, bolehlah kamu anaknya ini, kamu datang dari luar ini, tapi what about you? Can you perform? Karena yang kerja itu ya kamu, bukan mereka gitu. Jadi by the end of the day ya, you have to be able to prove yourself. Dan rata-rata orang yang bisa sukses itu orang yang punya grit. Jadi mereka tuh ada punya drive, ada punya passion, motivation, they have drive. Jadi walaupun mereka, bukan anak siapa-siapa, mereka bukan orang kaya, mereka orang biasa-biasa aja, gini-gini. Tapi karena mereka sangat determined, mereka punya desire, mereka tuh bisa ngalahin orang-orang punya jaringannya kemana-mana gitu loh. Jadi kayak, atau anaknya siapa. Jadi it depends on you, it depends on yourself gitu. So you always have to stay motivated. Dan mengenai gaji sih betul kayak, semua orang tuh nggak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi belum tentu perusahaannya bagus, posisinya bagus, tapi mungkin gajinya nggak sesuai dengan harapan kita. Atau ada juga yang gajinya bagus, tapi mungkin pekerjaannya nggak terlalu oke gitu loh. Jadi you cannot get everything you want in life gitu. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaannya mengenai, ini saya baru aja lulus nih, udah dapat gelar, terus IPK aku nggak bagus, aku juga nggak berorganisasi, dan ini sesuatu nggak bisa diulang. Oke, memang betul, nggak bisa diulang lagi. Cuman gini, either satu, kita beruntung, jadi kita nanti ngelamar, dapat pekerjaan yang bagus, gajinya bagus, dan semuanya oke, misalnya nih, dengan pendidikan dan juga prestasi yang kita sudah dapatkan, yang mungkin yang dikatakan oleh yang bertanya tadi, yang mungkin kurang oke, kita bisa beruntung aja dapat nih. Tetapi kalau misalnya kita nggak beruntung, kita nggak dapat pekerjaan di perusahaan yang kita idamkan, atau misalnya posisi nggak sesuai harapan kita, nggak apa-apa. Jadi walaupun mungkin kita lulusan dari perguruan tinggi yang biasa-biasa aja, atau IPK kita biasa, kita nggak berorganisasi, dan kita dapat pekerjaan yang biasa, bukan sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, kamu kerja aja setahun, 2 tahun, tetapi kamu tuh harus bisa perform. Kamu tuh harus bisa perform di dalam pekerjaan itu, supaya kamu bisa menunjukkan, karena gini, untuk fresh graduate ya, nilai IPK kita, pendidikan kita, pengalaman berorganisasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi, bagi orang yang sudah berpengalaman kerja, yang udah 2, 3, 4, 5 tahun, 10 tahun, pada waktu mereka melamar untuk dapat pekerjaan yang baru, perusahaan itu tidak akan terlalu ngelihat. Bukan berarti mereka nggak ngelihat. Mereka tuh tidak akan terlalu fokus dengan SMA, IPK kita, S1 kita, dari mana, nggak akan terlalu ngelihat itu. Mereka akan lebih ngelihat ke pengalaman kerja kita. Makanya setiap kali kita apply, itu ada namanya, kita apply untuk, ada 2 jalur. Satu, fresh graduate, yang mungkin pengalaman kerja sangat minim, dan juga professional hire. Professional hire itu orang yang udah bekerja 5, 10, 15, 20 tahun lebih gitu. Jadi kayak ada 2 jalur. Jadi pada waktu kita udah menjadi orang profesional ya, kita udah punya banyak pengalaman kerja, pada waktu kita di hire itu mereka nggak ngelihat kita sebagai fresh graduate. Mereka tuh lebih ngelihat kayak, aku lebih fokus ke pengalaman kerja kamu. Jadi posisi-posisi kamu tuh apa aja, dan apa sih yang telah kamu achieve di dalam posisi-posisi kamu gitu. Jadi bagi orang yang mungkin at this time mereka kurang beruntung atau dapat pekerjaan yang menurut mereka itu kayak biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Kamu pokoknya stay committed, stay loyal, kamu tetap bekerja di perusahaan itu selama beberapa tahun, kamu bisa satisfy perusahaan itu, kamu bisa mengembangkan perusahaan itu, karena itu nanti yang akan menjadi selling point kamu pada waktu misalnya kamu dalam 5 tahun kamu mau kerja di tempat lain gitu. Jadi itu
it's not the end of the world kalau misalnya, aduh aku IPK aku kurang bagus, S1 aku juga dari perguruan tinggi yang biasa-biasa aja, atau kayak, oh aku nggak berorganisasi. Karena ada banyak orang yang menjadi orang sukses walaupun mereka dulunya prestasinya biasa-biasa aja. Karena it depends on what you do now and in the next 5 years gitu, untuk menentukan ke depannya gitu loh. Jadi it's never too late gitu. Dan mungkin kalau misalnya bagi fresh graduate terus masih belum mau kerja, nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka mau langsung ngambil S2, silahkan. Karena kalau misalnya mereka langsung ngambil S2, apalagi kalau mereka dapat perguruan tinggi yang bagus, nilai IPK bagus, nanti pada waktu mereka ngelamar pekerjaan, orang itu akan lebih fokus ke S2 dia daripada S1 dia, yang mungkin kata dia, oh biasa-biasa aja gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali cara di mana ke depannya kita tuh bisa mencapai visi misi kita. Tetapi mungkin ada yang bisa langsung, ada yang butuh proses waktu, tapi by the end of the day, everyone has their own time gitu loh. Jadi kita tuh harus tahu kayak, oke, mungkin teman aku bisa mencapai dalam setahun 2 tahun, tapi aku bisa mencapai hal yang sama dalam 5 tahun. Jadi semua orang tuh punya waktunya sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh compare satu sama lain. Tapi yang penting ya, oke, yang penting aku bisa mencapai visi misi aku walaupun dalam setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak apa-apa. Yang penting aku bisa gitu loh. Jadi itu bagi orang-orang yang mungkin mereka bertanya, aduh ini CV aku kurang bagus, nggak ada punya banyak pengalaman organisasi, IPK aku kurang bagus, perguruan tinggi kurang bagus. Ya ada banyak sekali cara-cara di mana kita bisa cover itu dengan pengalaman kerja kita, atau nanti kita misalnya ngambil S2 dan lain-lain gitu loh. Jadi you still have a lot of chance gitu. It's not the end of the world gitu. Itu jawaban dari salah satu pertanyaannya. Tadi disampaikan oleh Felicia kan? Oke, makasih Kak. Semoga bisa terjawab ya teman-teman semua. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak. Sebenarnya gini, lebih baik kita S2 dulu apa kerja dulu sih, Kak? Kerja dulu. Oke. Jadi gini, ini saya ngomong dari pengalaman pribadi ya. Jadi gini, tergantung dengan posisi pekerjaan yang ingin kita dapatkan ya. Misalnya, kalau kita ingin ke depan ini, ingin ngambil MBA, itu namanya Master of Business Administration. Itu setiap perguruan tinggi ya, universitas yang ada program MBA yang bagus ya, itu mereka tuh ada requirement-nya, baik itu Harvard, Stanford, Cambridge, itu biasanya rata-rata yang bagus, itu mereka ditulis minimum work experience, pengalaman kerja selama 2 sampai dengan 3 tahun. Kenapa? Karena pada waktu kita ngambil MBA, kita tuh harus bisa apply apa yang kita pelajari, gitu loh, dari pengalaman kerja kita. Bagaimana kita bisa apply kalau misalnya kita nggak punya pengalaman kerja, gitu, atau pengalaman kerja sangat minim. Jadi tergantung destinasi kita tuh apa sih ke depannya. Nah, kalau misalnya kita ingin punya perusahaan sendiri atau punya usaha sendiri, ya mungkin lebih baik setelah S1 ya minimalkan S1 kan sekarang, karena semua orang juga minimal ya punyanya S1. Karena memang ini zaman sekarang kan semua orang udah punya S1 lah. Itu kalau misalnya kita ingin punya perusahaan sendiri, ya lebih baik kita ingin jadi pengusaha, lebih baik langsung kerja gitu. Jadi tergantung kalau misalnya kita ke depannya ingin jadi dosen, atau kita ingin jadi researcher, atau misalnya kita ingin melakukan hal-hal yang pokoknya yang perlu pendidikan yang lebih dari S1 ya kita langsung ngambil S2 atau langsung ngambil S3 karena memang target kita ke sana. Jadi tergantung dengan target kita. Jadi saya nggak bisa jawab, oh lebih baik langsung kerja, lebih baik langsung S2, S3. Itu tergantung dengan visi misi kita, objektif kita ke depannya itu apa sih. Kalau misalnya kita ingin jadi dosen, kita senang jadi researcher, atau kita ingin mempunyai consulting firm sendiri atau research firm, ya lebih baik langsung aja. Karena apapun juga skill yang digunakan itu your research skills. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau bagi pengusaha, konglomerat, atau ingin punya usaha sendiri, lebih baik ya langsung aja kerja. Atau ke depannya mereka mau ngambil MBA ya kamu harus kerja dulu gitu loh. Karena kamu harus emang requirement-nya harus ada beberapa tahun pengalaman kerja. Jadi nggak ada fixed answer, tergantung dengan objektif kita, visi misi kita ke depannya itu apa gitu. Keren banget itu. That's true. Jadinya kita nggak bisa semua taruh di one box. Kalau in terms of career, depend on where you wanna end up. Makanya penting you go where you wanna end up, not what people say or she thinks is the best, he thinks. Karena kan maybe she thinks is the best to langsung aja sekolah karena dia maunya end up misalnya di consulting. Tapi kalau gua nggak mau, mendingan kerja dulu so you will pick the right major for S2. Karena kan kita juga nggak mau buang-buang duit ya. Because I think title S2, tapi kalau ntar nggak kepake atau lu nggak suka atau you're doing it supaya lebih keren, tapi juga you don't enjoy it, terus nggak menghasilkan, gue bilang sih buang waktu ya. Gitu. Jadinya depends. Bener sih ya, enggak. Thank you so much, itu bagus banget.
dan aku bilang selain CV juga kita tuh ini selain CV juga I wanna tell something, karena kadang ada orang nanya kan kalau misalnya kita like promote ourselves, karena kan di CV we basically need to promote ourselves, right? Kayak kalau di interview face to face, lagi kalau company-nya bagus tuh di interviewnya tuh lebih dari 1 kali. Teman aku yang kerja di bank atau misalnya mau CV, misalnya dia pengen ikut Putri Indonesia gitu ya, dia di interview berkali-kali. There is a difference dan lying sama just marketing gitu. Marketing ya, kalau misalnya marketing, kalau misalnya I don't feel like I'm the best, tapi when I'm interviewing I said I'm the best, is that lying or just marketing? I don't think that's lying honestly, because I think that's just marketing, that there is nothing wrong that you said yours is the best. Kalau misalnya dia lagi misalnya cooking master chef gitu ya, terus dia ask, oh what do you think of your food, you think is the best, terus misalnya you suruh semua teman-teman lu pakai all your connection, atau misalnya misalnya ada yang bisa bayar orang untuk vote for them, is that like cheating or lying? And mereka sirik. Aku bilang gue malah belain saja orang misalnya menang, terus gue bilang that's not lying and that's not cheating, it's just she's smart, she's going outside the box. Karena kan yang penting kan dia nggak jelek-jelekin her competitor, she's just using her network and reminding them aggressively to vote for her misalnya on TV. Terus she's also maybe she use misalnya dia bayar ke temennya atau barter kayak ntar gue vote for you too in another competition tapi you vote for me now. Itu kan nggak salah karena dia juga nggak maksa gitu, dan I don't think it's wrong. Ngerti nggak sih kalau misalnya dia kasih apa biar orangnya vote gitu, I don't think it's really wrong. Maybe in election pasti wrong kan, nggak boleh kalau government, tapi kalau misalnya lomba misalnya lagi Indonesian Idol itu nggak salah loh. Orang yang sirik aja salah, karena I feel like marketing itu juga memang you have to do the best and it's right to be aggressive, karena kan susah namanya marketing, you need to promote it and you need to believe in the product, even if you don't believe it in it because it's marketing gitu. Jadinya aku bilang itu nggak bohong, itu nggak salah. Karena ada yang nanya nih lucu, kalau misalnya kamu sejujur mungkin juga kadang-kadang it might not sell, misalnya it might not sell yourself. Misalnya kamu jujur mungkin, misalnya dulu kamu misalnya nih orang lagi running Putri Indonesia tapi dia dulu mungkin benci sama orang, ya itu nggak usah dikasih tahu gitu, dia nggak suka sama orang gitu, ngobrol. Bahkan Putri Indonesia kan memang harus deal with a lot of people or say gitu. Jadi it's not lying, it's just being wise. Ya nggak sih Angga? Karena yang penting ntar kalau kamu menang, you nggak tiba-tiba berubah, you do the commitment, you do the contract, and it's not lying. Okay? Jadinya di sini you guys jangan takut sama orang sirik, karena pasti kalau kamu ntar good in your career or you got the job, orang bakal bilang oh maybe she paid them or like she was so close to the misalnya profesor, jadi lu dapat S1 seorang sirik, udah tenang aja, it's okay, it's part of the game. Ini kan real life, it's part of the game. Kalau dia close to the professor ya nggak salah, you also have the chance but you never bother gitu, and then profesornya juga nggak rugi kan, dia dekat, mungkin profesornya juga connect, mungkin seneng ada murid yang benar-benar take the effort, be interested, or misalnya when his birthday nih murid ini ingat beli kue, ya nggak sih? Jadinya terus dia juga take time untuk kenal-kenalan sama dosen. That's her luck, her effort, she deserves it. That's not lying or manipulating the decision. That is just being smart and being persistent and thinking outside the box gitu. Tapi kalau misalnya yang salah itu apa? Misalnya kamu lagi master chef terus kamu bayar orang untuk masukin ke YouTube atau ngomong netizen di Instagram untuk jelek-jelekin your competitor. That's wrong. That's not the right way of marketing. Tapi kalau kamu bayar orang untuk vote kamu atau untuk kayak post foto kamu terus tulis I think she deserves to win, atau make a Twitter account to bela kamu untuk kayak your cooking is the best, terus kayak datang ke show-nya, ya it's normal ya nggak sih? Yang penting lu nggak ambil fans orang lain by jelek-jelekin gitu. Apa lu juga nggak curangin you nggak talk bad about your competitor ke juri, ke teman-teman, atau posting bad stuff about them gitu, atau you don't bully them. It's okay, it's just marketing, you do your best to get your voters gitu. Kalau misalnya MasterChef Indonesia, okay. Jadinya ingat, kalau ini kita sering ngomong how to start your career, I think when you get what you want in this world, people are so mean and people are so competitive, lagi makin susah kan, banyak orang nggak punya kerjaan. Jadi aku cuma mau close this amazing session. Thank you Angga and Feli, that when you make it to the next stage, pasti banyak orang akan bilang oh dia cuma kepilih karena ini, or it was just lucky, it was just she's just close to the teacher, or her mom is close to the docent, or her mom works there. Diemin aja, keep doing your best in your work, karena people will be jealous, ya kan? Karena banyak orang sekarang udah nggak bisa dapat sekolah, kerjaan nggak bisa, dipecat, yang makin susah apalagi zaman
tips of success is sometimes I wish I learned this earlier that people will just think it's not fair. People will not think you deserve it. Oh, misalnya kalau misalnya ada my friend misalnya win DPR, thinks papanya di DPR dia menang, terus dia tuh begini, dia mah cuman ngasih apa, sembakonya dibanyakin misalnya gitu ya. Ya it's okay. You're not stealing anybody's fans, ya kan, voters. You're just giving things kayak ya udah, you're just doing your best gitu. Ini kalau papanya memang kerja di DPR misalnya, ya udah emang dia salah lahir di papanya, that's her luck gitu. Jadinya I wish that I ignore people earlier, ya nggak sih? Karena sometimes we wanna bella ourselves saying that oh that's not fair, we also work hard, enak aja lu, kira kita nggak ngapa-ngapain. Sometimes we have that anger gitu, tapi it's udah useless lah, karena people is just out of jealousy. So whatever you say, they are already blinded by jealousy and negativity because they are a sore loser gitu. Makanya iya kan, jadinya nggak usah bela diri. Ini yang I wish I learned earlier, karena gue juga orangnya sangat extrovert and gue nggak bisa diem. Jadi kalau orang bilang oh Dita only got that is because she's just her parents or people just like her parents, I'm hurt gitu, because I know that I'm not just my parents, I also have a talent, you know, I also put my time in there when I could just be shopping or traveling with my friends atau ke acara-acara. I actually put my time to work, you know, I have some sacrifices. Tapi kalau gue jelasin itu, gue pikir it will make people change their mind and I get disappointing. Itu buat aku kecewa. Karena orang kalau udah cemburu, dia matanya buta. And you know, and cemburu itu kan sangat sangat blinding lah. Kadang-kadang orang jahat ya, jadinya udah percuma lah, lu nggak usah bela diri. Yang penting you do your best aja and do the best to promote yourself. I mean, you know, it's not lying or pencitraan. Emang oke, tapi memang in the work you have to do pencitraan in your CV apa. Ya dong, kayak you need to say you're the best. If you don't believe in yourself, why would they believe in you? I think pencitraan is not is okay in your career. Yang penting kamu nggak bohong. Tapi kalau pencitraan yang misalnya kamu tunjukin, misalnya gini, pencitraannya contohnya, kamu misalnya pengen masuk ke let's say Harvard, ya kan? Jadi kamu pencitraannya kamu ini sering-sering misalnya ikut diskusi yang sama Ivy League, terus kamu juga summer camp di Harvard, kamu udah take online classes-nya yang mereka bisa. Nah, ada online classes tuh kayak summer course pencitraannya itu it's okay, terus you show it to them, terus you sering-sering post soal Harvard, ya it's okay, right? Gitu. It's not like you're lying, you're just doing promoting pencitraan, karena memang not everybody can get in, so you need to show the most. You don't worry, kamu nggak usah takut, karena banyak orang kadang-kadang nggak bisa make it to their potential karena mereka udah down with what people think, what people accuse them of, jadinya mereka udah males gitu. Ya kalau misalnya nyalek menang DPR, dipikir karena papa kamu cuman di DPR ya kamu menang, and then it makes them wanna quit or maybe next round they don't wanna try again. I think it's so you have to cuekin mereka, karena mereka itu yang menghambat kesuksesan, karena mereka loser. Karena if they're not loser, mereka nggak akan punya waktu untuk kayak jelek-jelekin karir orang or mikir they don't deserve it gitu. Ngerti? Gitu. Makanya aku kadang-kadang bingung jujur aja kalau orang lebih suka temen sama orang yang susah daripada sama orang yang pintar. Karena kadang-kadang orang kalau temannya pintar mereka malah marah, mereka malah jealous, terus mereka malah cari kesalahan. Aku kalau teman aku sukses, jujur aja, aku malah seneng loh. Aku nggak pernah jealous. Aku jealous paling sama cewek lain kalau misalnya aku punya pacar, terus cewek lain itu selalu ngedeketin aggressively, kirim-kirim foto, itu aku jealous. Karena aku juga manusia, pasti ada jealousnya apa. Tapi kalau misalnya teman aku sukses, jujur aja kamu you can ask my friends dari kecil, aku nggak pernah jealous, aku nggak pernah try to like party pooper or find what's wrong with them, karena aku seneng. Gara-gara kamu tahu kalau orang sukses tuh pasti mereka hidupnya nggak ganggu kita, ya kan, nggak nyinyir. Kamu lihat ya, yang pasti ganggu kita nyinyir, buat drama atau kayak fitnah kita atau border gosipin kesalahan kita masa lalu, itu pasti yang loser atau kurang kerjaan atau udah cuma jadi housewife. Benar, kamu notice, lihat deh. Gitu, no successful people have bothered to talk so bad unless it's their competitor and mereka lagi kena pressure gitu-gitu. Seorangnya juga mungkin hatinya nggak terlalu baik, caranya memang jelek-jelekin aja karena dia business competitionnya it got intense. Tapi kalau dia in general bukan business competitor dia, lu nggak pernah salahin dia, pasti orang sukses tuh nggak akan bother to jelek-jelekin you mostly. So I mean, ya kan? Nah, makanya kadang-kadang gue tuh seneng sama orang sukses gitu ya. Even if I talk to Eyang Habibie, bukan gue pilih-pilih orang mau cuma nama orang keren, tapi kadang orang sukses itu mereka tuh lebih nggak pelit ilmu juga. Malah yang bodoh-bodoh tuh pelit banget. Bukan ego jahat, tapi yang masih bukan bodoh, tapi biasa-biasa aja. Masih tengah-tengah, you know, Hangga. Mereka tuh malah yang pelit. Giliran yang bener-bener pintar, bener-bener experience tuh mereka nggak pelit gitu. Kayak misalnya my friend yang misalnya bukan bodoh ya, masih belum be where Habibie is. Misalnya contoh, kalau misalnya aku minta tolong kenalin orang
aja. Misalnya aku minta tolong ini dong, I wanna offer her to sponsor my charity misalnya. Karena kan kita cocok fashion sama brand. Terus ini orang pelit banget nggak mau ngenalin gitu. Tapi kalau yang Habibie dia udah paling the best, dia masih nggak pelit. Padahal kan yang Habibie has more reasons to be sombong. Ngapain sih ini anak kecil minta gitu kan, nanya gitu. Iya, jadi yang kadang-kadang you will see the attitude of orang sukses, mereka nggak pelit loh sama their context. Apa kamu lihat ya orang-orang yang insecure, yang loser tapi nggak admit it, sirik pasti pelit banget. Lu minta apa tuh pelit, nggak mau kasih tahu ilmu, ngajar aja pelit, cuman kayak kasih taunya tuh yang dikit-dikit gitu karena dia nggak mau pelit ilmunya. Padahal orang-orang sukses itu malah yang aku lihat sendiri dari real mata, mereka nggak pelit sama sekali. Justru mereka have mostly ya 80% of them, kalau nggak mereka terlalu kompetitif jadi monster, terlalu greedy and hungry banget, 80% of them tuh super nice kayak Habibie lah, banyak yang gue bisa mention businessman top. Tapi mereka malah nggak pelit, malah mereka tuh eager to teach others. Karena kan hidup ini kan tanah ini kan mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur kita tuai. Jadi kalau kita tabur selalu kejahatan, kepelitan juga sepinter-pinternya kita, seniat-niatnya kita juga ntar yang kita tuai juga ntar orang-orang nggak mau beli punya lu gitu, atau pelit pas mereka lu jualan apa gitu. Iya, betul. Setuju. Iya, gitu. Sampaikan oleh Dita tuh memang benar sih, kalau misalnya kita orang hebat ya, kita sibuk dengan karir kita sendiri, kita punya bukan, kita nggak ada waktu untuk jelek-jelekin orang, fitnah orang, gini-gini, kayak nggak ada pekerjaan gitu. Karena kita juga, we have a big vision and mission. If we have a big vision, kita nggak mungkin ngurusin hal kecil kayak jelekin ini, jelekin itu. No, just focus on yourself. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa winners focus on winning, losers focus on winners. Gitu. Jadi ya mereka loser tuh bakal just winning. cari-cari kesalahan lu, terus masa lalu lu mungkin lu pernah salah ngomong sekali aja, kayak misalnya ke Pak Ahok gitu ya, karena orang mungkin jealous sama sukses, pasti salah ngomong dibesar-besarin, terus diedit apa, terus dikonek-konek sama yang lain gitu. Ngerti nggak sih, yang buat punya waktu untuk buat YouTube soal kejelekan seorang itu pasti kurang kerjaan. Trust me, orang sukses nggak mungkin ada waktu kayak begitu. They're focusing on winning. Misalnya Ahok punya kompetitor, mereka akan healthy competition, they're focusing on winning gitu ya kan. Bukannya make YouTube videos of haters and like misunderstanding his words, terus connect kemana-kemana nggak jelas, terus yang nulis-nulis di Twitter panjang lebar. No, orang sukses is better they focus on winning and going to meet the rakyat, ya kan? Betul, setuju itu. Terima kasih, Kak Hangga. Pertanyaannya semua Feli kirimin aku ya, aku mau jawab in another session, so it will give me, I will answer. Gitu. Ya, bisa. Sudah screenshot. Nanti bisa saya kirim ke Kak Dita. Thank you. Thank you so much ya yang udah ikut. Aku doain semua ini. Kenapa ya? Si admin aku bilang kayak 400 yang sign up, kok cuma 124 yang ikut, apa mereka nggak dapet link ya? Sudah dapet link, tapi kayak pada nggak join gitu, Kak. Terus ada yang like. Ada register, tapi kok nggak join? Weird. Yeah, that's really weird. Okay. Thank you so much, Hangga. Nanti kalau bisa itu juga bisa DM him langsung. He's really friendly. So I'm happy that you guys are learning. And hari Minggu kita bakal learn PR networking. Itu juga bagus. Dia juga punya his own experience. Dia dulu nggak kenal siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Tapi he makes it and his job position is really good. And he knows everybody and friends with them. And he's just super good sih. Gitu. Senin kita akan ngomongin galau dan gagal, bla bla bla. 6.30. Ya harus ikut, ajakin teman-teman kamu. Sip. Terima kasih banyak ya. Thank you. Good night. God bless. Makasih ya semua yang udah ikut. Thank you. Terima kasih yang udah ikut. Hope we can always keep in touch and wishing everyone the best lah. Yeah. Thank you. Take care. Oke. Take care semuanya. Good night. Halo teman-teman semua. See you. Sukses selalu. Bye. See you Sunday and Monday. Bye. Masih banyak jadwal. Iya. Masih ada jadwal nih, Mbak Dita. Wow, pertanyaan 27. Gue tadi baru baca 14. Makanya kirimin aku ya semua. Aku mau jawab. Bagus-bagus, pinter-pinter nih. I'm happy that you guys ask questions. Nah, mana answer. Kasihan kalau nggak kan. Bagus, you wanna learn. Bye-bye. Kita stop ya di sini. Thank you, Ferry. Bye, guys. Thank you so much. Have a good night and see you Sunday and Monday. Monday, it will be like a 2-3 hours class. So be prepared. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. So cute.